Bab 951, Lelang yang tidak biasa, 1. Nama, Battle Emperor penulis, Altian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Haha, seolah mendengar lelucon terbesar, Lin Yuanxiao tertawa terbahak-bahak. Tawanya membuat semua orang mengernyit, terlalu gila. Apa yang kalian bicarakan? Membagi denganku. Lin Yuanxiao memiringkan kepalanya dan menatap Xiao Yu, seolah melihat lelucon dan menunjuk hidungnya. Apakah kau ingin berbagi level denganku? Apakah kau layak? 2 kali pertama jika bukan karena kau berlari cepat, aku akan memenggal kepalamu. Xiao Yu tampak acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa. 2 kali itu memang sangat berbahaya baginya, dan hanya dengan cara inilah dia merangsangnya untuk mundur. Dia baru saja masuk ke alam 10 raja sebelum keluar dari Bea Cukai. Sekarang Xiao Yu menantikan pertempuran sengit dengan Lin Yuanxiao. Lelang sudah berakhir, aku tidak akan melarikan diri lagi. Xiao Yu berkata dengan ringan, aku akan melawanmu dengan adil, seperti yang sudah kukatakan, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Sungguh konyol membunuhku. Xiao Yu, jika kau tidak melarikan diri, aku akan memberimu 10 jurus. Jika kau bisa menahan 10 jurus di tanganku, mulai sekarang, di mana kau berada Xiao Yu, aku pasti akan pergi. Lin Yuanxiao berkata dengan bangga. Xiao Yu berkata, baiklah, setelah pelelangan, pertarungan yang adil. Lin Yuanxiao cemberut, aku khawatir kau tidak memiliki keberanian itu. Dia juga tahu bahwa ini bukan tempat yang tepat untuk melakukan sesuatu, duduk di sebelah Bi Yuzhen sejenak. Mengenai provokasi Lin Yuanxiao, keadaan pikiran Xiao Yu tidak menunjukkan gelombang ombak, itu tenang, paling-paling ada sedikit kegembiraan. Dia ingin menggunakan Lin Yuanxiao untuk menguji kekuatannya setelah mencapai level ke-10. Jika Lin Yuanxiao tahu bahwa Xiao Yu berpikir seperti itu, dia tidak tahu apakah dia akan menjadi gila. Selanjutnya, satu demi satu datang. Setiap orang memiliki status yang cukup besar, seperti pewaris dari Tanah Suci Tianluo, serta beberapa master etnis. Tentu saja, yang diperhatikan Xiao Yu adalah bahwa salah satu dari mereka sebenarnya adalah seorang Hujialai, dan orang ini memiliki pola harimau putih di dadanya. Itu adalah lambang keluarga Hu. Mengenai identitasnya, tidak ada yang mengetahuinya. Lelang resmi dimulai setelah orang-orang ini duduk. Juru lelang adalah seorang wanita berwajah dingin dengan celana ketat hitam. Tidak ada yang seperti gairah rumah lelang lainnya. Ini saja menunjukkan perbedaan antara rumah lelang matahari terbenam. Mereka tidak untuk menghasilkan uang. Rumah lelang matahari terbenam kami mengikuti aturan dan melelang setiap 10 tahun, dan kali ini tidak terkecuali. Mereka masih hanya melelang 3 item. Suara juru lelang agak dingin, dan terasa seperti ribuan mil jauhnya. Xiao Yu memeluk lengannya dan melihatnya dengan penuh minat. Untuk keunikan rumah lelang matahari terbenam, itu semua tentang mendengar atau berpartisipasi untuk pertama kalinya secara langsung. Menurut aturan, barang yang kami lelang tidak dikutip dengan koin emas, tetapi beberapa harta berharga. Juru lelang melanjutkan, dan ketika kami melelang, kami akan terlebih dahulu menyebutkan barang yang kami butuhkan. Jika ada yang memilikinya, tidak perlu melelangnya, itu dapat ditukar, jika tidak, itu akan dilelang secara normal. Aneh, Xiao Yu berbisik. Yun Mengyao tertawa, barang yang mereka lelang setiap kali lebih langka, dan saya juga memiliki beberapa persiapan. Saya harap saya memiliki apa yang mereka butuhkan, dan itu bagus. Sulit untuk menemukan keberuntungan. Xiao Yu tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menggaruk hidungnya. Tidakkah kamu tahu bahwa keberuntunganku selalu baik? Yun Mengyao mengedipkan mata hitamnya. Dan tindakan itu dikombinasikan dengan wajah cantiknya sungguh cantik. Xiao Yu tampak linglung sejenak. Ketika dia merasakan lengannya diremas lembut oleh 2 kelompok, itu melonjak. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbaring di telinga Yun Mengyao, dan berkata dengan lembut, Meng Yao sayang, aku ingin tidur denganmu. Wajah Yun Mengyao berubah sedikit merah, dan dia tampak lebih lembut dan menawan. Dia memberinya tatapan putih yang menawan, dan berkata, aku juga berpikir. Kemudian dia duduk tegak, dan tampak seperti wanita semua orang. Tetapi sudut matanya, Yu Guang, melirik selangkangan Xiao Yu, melihat tonjolan itu, seringai nakal mengalir keluar dari wajahnya yang cantik. Untungnya, barang lelang pertama diambil. Dengarkan saja juru lelang berkata, ini adalah tongkat terkutuk Aurora Sirius. Setelah mengatakan ini, aku diam,
tidak memperkenalkannya, dan tidak dengan sengaja mengutip klasik untuk mempromosikan tongkat sihir. Itu hanya orang awam, tetapi kata-katanya terdengar seperti guntur dan bertiup di telinga semua orang. Xiao Yu, yang dituntut oleh Yun Mengyao dalam satu kata, tiba-tiba terbangun. Sirius yang bangga, itu adalah mantan pemilik daerah terlarang terlantar. Xiao Yu dan Yulan Ruo pernah ke sana sebelumnya, tetapi dikatakan bahwa itu adalah banyak hidup dan mati sebelum konspirasi Dewa Beku runtuh. Dan bahkan setelah kematian Aurora Sirius, dia masih memberi putranya kesempatan untuk dilahirkan kembali puluhan ribu tahun kemudian, menyebabkan mereka kesulitan besar. Sirius yang sombong, salah satu kutukan terkuat yang diakui dalam sejarah, bahkan dapat diperingkatkan dalam 3 kutukan teratas dalam sejarah. Itu pasti leluhur kutukan. Tongkat kutukannya, tentu saja, adalah barang unik dalam produk ilahi, harta karun yang unik. Mereka yang menghadiri pelelangan adalah mereka yang memiliki kekuatan yang cukup besar. Mereka berada dalam kondisi pikiran yang sangat stabil, dan mereka masih berseru ketika mereka mendengar bahwa mereka adalah tongkat kursor Sirius yang sombong. Bagaimanapun, Sirius yang sombong terlalu legendaris. Kakak, kamu punya penelitian tentang mantra, benda ini memenuhi persyaratanmu. Ling Yuner berkata dengan penuh semangat. Xiao Yu juga menemukan kegembiraan Yun Mengyao. Dia memegang tangan giok Yun Mengyao, tersenyum padanya, dan berkata dalam hatinya, bahkan jika orang lain menawar, kita bisa merebutnya. Lebih menguntungkan untuk membeli dan menjual tanpa modal. Dia menggerakkan pikirannya, dan semua orang tidak terkecuali. Jika ada yang memiliki jubah kebanggaan, mereka dapat menukarnya. Jika tidak, silakan laporkan harta Anda, dan kami akan memilihnya, kata juru lelang. Jubah kebanggaan, apakah Anda bercanda di rumah lelang matahari terbenam? Yue Xianlou tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, profesi kutukan telah lama punah, yang merupakan 6 tempat suci kita, ada cara untuk membudidayakan ahli kutukan, tetapi juga karena segel darah raja tidak dapat menjadi kutukan sejati. Sirius yang sombong ini adalah kutukan paling tak terkalahkan dalam sejarah. Tongkat kutukannya memiliki kekuatan tak terbatas. Apakah Anda pikir seseorang akan datang dengan jubah kebanggaan dan apakah Anda menukarnya? Petik 2. Kata-kata ini juga berbicara ke hati semua orang. Pada saat yang sama, Yue Xianlou juga mengungkapkan pesan bahwa profesi kutukan terkait dengan garis keturunan. Karena Raja Manusia menyegel semua garis keturunan, bahkan jika dia dapat mencapai kutukan, dia tidak dapat menjadi kutukan, yang ada di 6 tempat suci. Tidak ada kutukan yang nyata, paling-paling hanya beberapa kutukan. Ternyata segel darah raja juga terikat pada 6 tempat suci, Xiao Yu berkata dalam hati. Mari kita keluarkan harta kita sendiri untuk dilelang. Pria dari tanah, Suci Tianluo juga setuju. Penampilan juru lelang tidak berubah sama sekali, tetapi dia menjawab dengan acuh tak acuh, setelah 100 hari, segel darah raja akan terangkat, dan semuanya akan kembali ke zaman kuno. Pada saat itu, kutukan secara alami akan terlahir kembali. Apa katamu? Lebih dari 20 orang berpartisipasi dalam pelelangan di tempat kejadian. Setelah mendengar kalimat ini, mereka semua berdiri, termasuk Xiao Yu dan Yun Mengyao. Setelah 100 hari, segel darah raja akan terangkat. Kesimpulan ini, seperti bom, seharusnya tidak mengejutkan mereka. Tindakan 6 tempat suci yang diwariskan di Pulau Malaikat gagal. Tuan dari 3 pedang campuran telah dibangkitkan. Bisik Xiao Yu. Yue Xianlou berkata, tentu saja tidak. Mereka berhasil. Tuan dari 3 pedang sihir campuran telah sepenuhnya terputus dari kemungkinan kebangkitan. Kalau tidak, aku tidak akan tahu apa segel darah raja akan terlepas. Xiao Yu tampak benar ketika dia memikirkannya, tetapi tuan dari 3 pedang sihir campuran begitu kuat sehingga dia terputus dari kehidupan. Gadis itu berkata bahwa setelah 100 hari, segel darah raja terangkat. Benarkah ini? Bi Yuzhen berkata dengan suara yang dalam. Juru lelang berkata, tentu saja itu benar. Kau belum tahu, dalam beberapa hari, orang-orang di belakangmu akan menyampaikan berita itu kepadamu. Setelah 100 hari, segel darah yang ditinggalkan oleh raja akan terangkat. Melihat ekspresi serius juru lelang, tidak ada yang meragukannya. Selain itu, tidak ada yang meragukan bahwa juru lelang mengatakan kebohongan sebesar itu untuk menukar tongkat kutukan dengan jubah kebanggaan. Itu sama sekali tidak perlu, lagi pula, keberadaan jubah kebanggaan tidak diketahui. Kalau begitu aku berani bertanya kepada gadis itu, bagaimana kau tahu berita itu?
Juga, pewaris dari 6 tempat suci kita telah sepenuhnya memutus kesempatan kebangkitan penguasa 3 pedang ajaib. Siapa lagi yang bisa menghancurkan segel darah raja? Yue Xianlou bertanya. Juru lelang menatap Yue Xianlou dengan ringan, apakah kau bertanya padaku? Ekspresi Yue Xianlou sedikit berubah. Gadis, kami ingin memastikan berita itu, aku harap gadis itu tidak ragu untuk memberikan laporan. Kata Yun Mengyao. Juru lelang berkata, saya tidak tahu apakah pemilik 3 pedang dunia campuran benar-benar memotong vitalitas, tetapi selama segel darah raja-raja, seseorang telah meninggalkan solusi yang ditargetkan. Kekuatan ini perlu berlanjut selama puluhan ribu tahun. Itu dapat dipecahkan. Menurut informasi yang kami peroleh, kekuatan ini telah memenuhi persyaratan. Dalam 100 hari, itu akan meledak dan menghancurkan segel darah. Dia menatap dingin ke arah penguasa menara Yuexian dan tanah suci Tianluo. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menggunakan mantra sementara untuk mengirim kembali untuk bertanya, dan kekuatan 6 tempat suci Anda seharusnya telah ditemukan, tetapi Anda belum mendapatkan beritanya. Petik 2. Dengan demikian, tidak ada yang tersisa bagi semua orang untuk meragukannya. Segel darah raja akan diangkat setelah 100 hari. Saya khawatir berita yang meledak ini akan segera menyebar ke seluruh benua. Setelah segel darah raja diangkat, masalah yang mengganggu orang-orang di bawah level kaisar perang akan terpecahkan, terutama mereka yang merupakan kaisar perang semu. Mereka semua karena segel darah raja, membuat tubuh mereka tidak dapat bertemu kaisar perang. Kondisi yang diizinkan oleh dendam para master tingkat tinggi, begitu rintangan terangkat, maka mereka dapat memengaruhi level kaisar perang, dan ranah tertinggi mungkin bukan lagi level kaisar perang, lagi pula, di zaman kuno, para dewa bersifat vertikal dan horizontal. Di era itu, pasti ada beberapa ranah di atas level kaisar perang. Darah Xiaoyu mendidih, segel darah terangkat, dan dia telah mencapai level ke-10. Apakah tidak ada harapan untuk bersaing dengan para master tua itu untuk melihat siapa yang lebih cepat? Itu tergantung pada kemampuan seseorang. Usia yang lebih tua dan waktu kultivasi yang lebih lama tidak akan lagi menjadi keuntungan. Tanyakan lagi, adakah yang bisa mendapatkan jubah kebanggaan? Suara juru lelang menyela keterkejutan orang banyak. Tongkat kutukan ini, 100 hari kemudian, akan memiliki efek yang hebat bagi mereka yang bisa menjadi ahli kutukan. Setiap orang yang melihatku, aku melihatmu. Sekarang aku punya ide di depan tongkat kursor. Yun Mengyao berkata dengan ringan, aku punya. Kata, aku punya, mengejutkan banyak orang. Pandangannya tertuju pada tubuh Yun Mengyao. Yun Mengyao bersikap acuh tak acuh seperti biasa. Dia mengeluarkan jubah dari cincin luar angkasa. Jubah ini menunjukkan warna merah darah di seluruh bagiannya, seolah-olah darah mengalir, dan ada beberapa simbol mantra di atasnya. Jika Anda tidak melihat dengan saksama, sulit untuk melihatnya, karena simbol mantra itu juga berwarna merah. Di sisi jubah, ada juga pola, yang merupakan gambar serigala yang berdiri di puncak gunung, menyebabkan serigala melolong. Meskipun itu adalah pola, tetapi dengan pandangan sekilas, itu masih memberikan paksaan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah serigala itu hidup. Jubah Aoishi untuk tongkat kutukan Aoishi. Juru lelang berkedip. Yun Mengyao melangkah maju. Dua wanita saling bertukar barang. Xiaoyu melihat saat Yun Mengyao meraih tongkat kutukan. Jelas ada getaran. Dia bersemangat. Untuk waktu yang lama, Yun Mengyao tidak dapat menumbuhkan semangat juangnya. Sebaliknya, dia melakukan beberapa penelitian di bidang kutukan. Penelitian tertentu, bagaimanapun, karena segel darah raja, dia tidak bisa menjadi ahli kutukan. Sekarang, 100 hari kemudian, segel garis keturunan raja terangkat. Maka kutukan itu pasti akan muncul kembali. Sekarang ada generasi ahli kutukan lainnya, penguasa dunia Sirius yang agung. Bagi Yun Mengyao, itu pasti memiliki makna dan fungsi yang luar biasa. Dia akan menjadi kutukan. Dia bahkan ingin menjadi seperti Sirius yang sombong. Dia tidak lagi dilindungi dan pengecut, tetapi seorang wanita super dengan kekuatan tertinggi. Memikirkan hal ini, Yun Mengyao sangat bersemangat. Hei, sepertinya bayi Mengyaoku juga akan menjadi ahli kutukan di masa depan. Xiaoyu tersenyum dan memeluk Yun Mengyao dan menepuk-nepuk dupanya dengan lembut. Yun Mengyao terkubur dalam-dalam di lengannya dan mengangguk dengan kuat. Dia benar-benar bersemangat, sangat bersemangat. Melihat tindakan keduanya, hasrat cemburu Yue Xianlou menjadi gila.
Bahkan Lin Yuanxiao yang dingin dan kejam pun sedikit cemburu. Yun Mengyao terlalu cantik, keindahannya membuat pria dan wanita menjadi emosional. Xiao Yu sengaja menyeringai pada Yue Xianlou dan Lin Yuanxiao. Keduanya bahkan lebih marah, terutama Yue Xianlou menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan bergegas untuk mencabik-cabik Xiao Yu. Barang lelang kedua, kata-kata juru lelang menenangkan semua orang. Xiao Yu membawa Yun Mengyao kembali ke tempat duduknya. Kebahagiaan bersemi di hatinya. Anda harus tahu bahwa kebijaksanaan Yun Mengyao seperti laut, tetapi dia tidak dapat mengolah jiwanya. Kalau tidak, dia takut kecepatan kultivasinya tidak lebih buruk dari Xiao Yu-nya. Dengan kebijaksanaan Yun Mengyao, dia pasti bisa menjadi wanita yang sangat kuat, tetapi itu adalah bantuan besarnya. Ketika semua orang sudah duduk, juru lelang mengeluarkan barang lelang kedua. Hasilnya, mata Ling Yun berbinar. Itu adalah anak panah. Anak panah yang digunakan oleh para pemanah ada sebanyak 9. 9 anak panah di bawah sinar matahari. Kata juru lelang. Semua orang terkejut lagi. Anak panah rata-rata hanya bisa sangat menarik bagi pemanah. Bagaimanapun, anak panah membutuhkan busur dan anak panah untuk bekerja sama, tetapi 9 anak panah itu berbeda. 9 anak panah dari Sunbus, yang terbaik dari anak panah, bukan hanya anak panah tingkat Uranus, yang kekuatannya tidak terbatas, tetapi juga kemampuan untuk meningkatkan pertempuran. Jadi dalam sejarah, 9 anak panah matahari muncul 6 kali, dan 5 di antaranya benar-benar menerima 9 anak panah matahari 5 kali. Bukan seorang pemanah, tetapi menggunakan 9 anak panah sebagai pedang tajam untuk pertempuran jarak dekat, dan bahkan pernah ada banyak orang yang menggunakan anak panah sebagai senjata, karena pemilik 9 anak panah memiliki prestasi luar biasa, yang memotivasi tren sementara. Panjang anak panah sekitar 1 meter dan 2 meter. Seluruh tubuhnya berwarna kuning keemasan, ujung anak panah itu memancarkan hawa dingin yang menyilaukan, dan anak panah itu juga terukir tulisan tangan, yaitu kata, matahari terbakar. Ling Yuner menatap 9 anak panah di bawah terik matahari, matanya bersinar penuh kegembiraan. Dia adalah seorang pemanah atau pemanah dari roh Raja Panah legendaris. Dia pergi menemui Hou Ningqing yang jahat sebelumnya dan mendapatkan anak panah dewa, yang membebaskannya dari pengekangan latihan kekuatan anak panahnya dan sangat meningkatkan kekuatannya. Selama waktu ini, dia menderita di wilayah fantasi Tianjian. Xiu membuat kemajuan pesat. Dapat dikatakan bahwa dengan 9 anak panah dan busur, dia juga akan menjadi seorang pejuang di generasi muda kota suci. Pertukaran 9 anak panah peledak membutuhkan kebanggaan di dunia. Juru lelang itu menuntut. Yue Xianlou dengan dingin bersenandung, rumah lelang matahari terbenam. Anda bukanlah orang yang ingin memiliki pakaian tempur Sirius yang sombong. Ya, juru lelang itu tidak menyangkalnya, dan menjawab dengan sangat sederhana. Kali ini Yue Xianlou sedang sekarat. Aurora Sirius bukan hanya ahli dalam kutukan, tetapi juga memiliki prestasi besar dalam kultivasi tempur. Selain itu, ia memberkati jas itu dengan mantra, sehingga jas Aurora Sirius memiliki kemampuan tertentu yang tidak dimiliki jas lain. Dan jasnya relatif rumit, ada banyak bagian, yang dapat digabungkan menjadi satu set mantra dan satu set tempur secara terpisah. Mata juru lelang melewati semua orang. Tidak ada sarung tangan Aoshi, semua orang mengeluarkan harta mereka sendiri, dan kami akan memilih satu untuk ditukar. Juru lelang berkata, saya punya. Yun Mengyao memegang tongkat kursor, berbicara lagi. Mata semua orang terfokus lagi. Yun Mengyao mengeluarkan sepasang sarung tangan merah darah dari cincin luar angkasa, yang juga memiliki pola serigala yang sama dengan jubah kebanggaan. Dia memberikannya kepada Ling Yuner. Yuner, kamu tukarkan ini. Terima kasih, saudariku. Ling Yuner sangat gembira, mengambil alih sarung tangan Aoshi, dan berlari. Penukarannya mudah. Ketika Ling Yuner mengenakan sarung tangan kebanggaan, dia mendapatkan 9 anak panah yang diimpikannya, membelai 9 anak panah ajaib dengan penuh semangat, dan cahaya keemasan yang dipancarkan oleh anak panah ajaib memantulkan wajahnya, yang tampak sangat cantik dan mengharukan. Kamu tidak akan benar-benar siap. Tebak bahwa rumah lelang matahari terbenam ingin mengumpulkan baju tempur Aoshi. Xiao Yu menatap Yun Mengyao. Jika itu orang lain, itu mungkin hanya kebetulan. Saya percaya itu adalah kebetulan bahwa kebijaksanaannya seperti laut dan harus dipersiapkan dengan cermat. Yun Mengyao tertawa, saya telah meneliti 3 catatan lelang pertama dari rumah lelang Sunset. Mereka sangat tertarik dengan baju tempur milik
Sirius yang sombong, tetapi mereka belum membuatnya bersama-sama. Baju tempur yang sombong, saya tidak berharap untuk benar-benar menggunakannya. Hebat, Xiao Yu meremas hidung Yun Mengyao. Yun Mengyao juga tersenyum senang. Semua orang tampak jelek. Bagaimanapun, orang-orang yang hadir semuanya adalah musuh. Siapa yang ingin melihat bahwa musuh mereka bisa mendapatkan lebih banyak harta untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka? Terlalu dini untuk bahagia, dan setelah beberapa saat, barang-barang itu akan menjadi milikku. Lin Yuan Xiao mengejek. Xiao Yu meliriknya, tersenyum acuh tak acuh, dan siapapun yang meninggal kemudian, itu belum tentu benar. Lelang terakhir, kata juru lelang. Orang-orang memperhatikan. Itu sebenarnya adalah botol kecil seukuran kepalan tangan. Itu berisi cairan emas, mengocoknya dengan lembut, dan itu lengket. Ini adalah cairan cair, kata juru lelang. Orang-orang yang hadir saling memandang, tampaknya sangat baru dalam hal logam cair. Yun Mengyao mengangkat alisnya dan berkata, aku ingat pernah melihatnya di sebuah buku. Sepertinya Ding Wentian, salah satu dari 7 pahlawan 10.000 tahun yang lalu, pernah memiliki sebotol logam cair. Apa yang berhasil? Yang mulia benar-benar berpengetahuan luas, ini adalah sebotol logam cair emas Ding Wentian. Kata juru lelang, setelah 10.000 tahun tanpa kerusakan, jelas logam cair ini adalah hal yang baik. Kata Xiao Yu. Juru lelang berkata, tentu saja itu adalah hal yang baik. Benda ini jauh lebih ajaib daripada tongkat kutukan Aurora Sirius dan 9 anak panah. Dia melihat sekeliling pada semua orang. Cairan yang meleleh dapat membuat senjata sihir tingkat Raja Surgawi menyatu. Sebuah senjata terbentuk, dan senjata ini melampaui prajurit sihir tingkat Raja Surgawi. Prajurit sihir tingkat pertempuran, prajurit tingkat Kaisar Perang. Kelima kata ini ada di benak hampir semua orang. Senjata tingkat Dewa Surgawi sangat mengerikan. Jika itu adalah senjata tingkat Kaisar, bukankah kekuatannya lebih mengerikan? Seberapa banyak kekuatan tempur seseorang dapat meningkat? 4 pedang muncul dari pikiran Xiao Yu. Itu adalah 3 pedang sihir campuran dan pedang lunas. Keempat pedang ini, pedang tulang naga, ditarik keluar sendiri. Pada saat itu, Gunung Tianji menjaga Warcraft. Tianji Demon Wolf menunjukkan bakatnya, dan ketidakberdayaan telah menyelimutinya. Betapa kuatnya dia tahu itu, tetapi dia membimbing naga suci melalui roh kekuatan sumber merangsang kekuatan pedang lunas, dan mudah retak. Pedang lunas jelas merupakan senjata kelas kaisar, dan kekuatannya mengerikan. Itu jauh dari sebanding dengan senjata kelas kaisar, dan itu sama sekali tidak berada di kelas. Adapun 3 pedang sihir dari dunia campuran, itu bahkan lebih tidak normal. Ketiga pedang itu dapat terbang dan menyerang musuh seolah-olah mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Tentu saja Xiao Yu juga tahu bahwa itu kemungkinan besar adalah roh pedang legendaris. Xiao Yu menilai bahwa 3 pedang campuran itu juga kemungkinan besar adalah senjata sihir tingkat Kaisar Perang, eksistensi yang sangat kuat. Cairan yang meleleh dapat menyatukan 2 senjata sihir tingkat surgawi dan mengembangkannya menjadi senjata sihir tingkat pertempuran. Siapa yang tidak menginginkan bayi seperti itu? Tetapi ini membuat orang ragu, mengapa begitu baik untuk menukarnya. Simpan saja sendiri, bukankah lebih baik menyatukan senjata sihir tingkat Raja Surgawi untuk mencapai senjata sihir tingkat Raja Pertempuran? Tidak sedikit orang yang memiliki keraguan yang sama dengan Xiao Yu. Bagaimanapun, mereka semua adalah elit di berbagai kekuatan dan tidak akan mudah terpesona oleh harta karun yang tiba-tiba. Untuk melebur prajurit tingkat Raja Surgawi, menjadi prajurit tingkat prajurit Kaisar juga harus memiliki metode peleburan. Juru lelang memberikan penjelasan sederhana. Xiao Yu diam-diam mengatakan bahwa ini benar. Jika dia dapat dengan mudah menyusun senjata Kaisar prajurit, saya khawatir senjata Kaisar prajurit mungkin tidak begitu sulit dilihat. Saya khawatir metode peleburannya sangat sulit. Meski begitu, semua orang masih bersemangat untuk mencoba. Bagaimanapun, ada harapan untuk mendapatkan emas cair. Item pertukaran cairan leleh adalah setetes darah Neptunus. Juru lelang juga meminta Kaisar Laut. Dalam sejarah wilayah laut, hanya ada satu orang yang dapat memenuhi syarat sebagai Kaisar Laut, yaitu Kaisar Laut Molik, generasi wilayah laut yang megah, yang telah ada puluhan ribu tahun lebih awal daripada Kaisar Suci kuno. Meski begitu, namanya sejauh ini, itu masih menjadi kebanggaan laut, dan bahkan lebih diingat. Ada setetes darah Neptunus di cakram kutukan Penatua Krona dari Pulau Suci.
Pada saat itu, tubuh Xiao Yu disembunyikan dari Dewi Tiga Warna, dan Maria sangat sombong. Akibatnya, setetes darah Neptunus perang pecah dan langsung merusak Maria. Dapat dibayangkan dari sini bahwa tanpa segel darah raja, seberapa kuat kekuatan manusia. Hanya saja tangan Xiao Yu tidak memiliki setetes darah dari Kaisar Molik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yun Mengyao. Akibatnya, Yun Mengyao menggelengkan kepalanya. Orang-orang gugup lainnya melihat Yun Mengyao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lega. Semua orang khawatir dia masih bisa menukar logam cair itu. Sekarang kalian bisa mengeluarkan harta karun kalian, dan lihat siapa yang lebih baik, kalian bisa menukar cairan peleburan emas. Yue Xianlou dengan gembira mengulurkan tangan untuk mengambil harta karunnya dari cincin angkasa. Yang lain mengikutinya. Aku punya setetes darah Neptunus. Tidak seorang pun tahu harus berkata apa di belakangnya, sehingga harapan, kegembiraan, dan ekspresi gugup semua orang membeku di wajahnya, satu persatu, memutar lehernya yang kaku dan melihat ke belakang. Pembicaranya adalah seorang pria berusia 30-an. Dia mengeluarkan botol kecil dengan setetes darah di dalamnya dan berjalan ke depan. Ini adalah darah kaisar, kalian bisa memverifikasinya. Juru lelang akan meminta orang untuk memverifikasinya nanti. Seseorang segera mengambilnya, dan hasilnya adalah darah kaisar. Juru lelang menyerahkan botol emas cair kepada orang itu, dan kemudian mengumumkan, lelang sudah berakhir dan rumah lelang akan ditutup selama 10 tahun lagi. Hari ini, 10 tahun kemudian, lelang akan tetap diadakan, masih 3 item. Setelah juru lelang pergi, para wanita yang mengenakan celana ketat hitam itu juga pergi. Bangunan kecil yang biasa itu sekali lagi sunyi senyap. Hanya 10 tahun kemudian, bangunan itu bisa menjadi ramai lagi, tetapi mata orang-orang yang hadir sedikit berbeda di sisi Xiao Yu dan orang yang menerima logam cair itu. Memindai bola-balik. Melihat ini, pria yang menerima logam cair itu tidak bisa menahan perasaan dingin untuk sementara waktu, dan dia segera pergi. Beberapa orang yang lambat dan bergegas keluar tiba-tiba. Xiao Yu, Yun Mengyao dan Ling Yuner saling memandang dan tertawa. Mereka tahu bahwa kegembiraan yang sebenarnya akan segera dimulai. Kakak Xie, keluar dan bermain. Yue Xianlou tidak pergi. Dia tertinggal di belakang. Ada Biu Zhen, Sue Jiao, dan yang lainnya. Kekuatan mereka tidak cukup untuk merebut cairan lelehan emas. Lagi pula, orang yang mendapatkan cairan lelehan emas. Kekuatannya telah mencapai level 10 raja, seperti Lin Yuanxiao yang menembak untuk merebut adalah 10 raja teratas. Apakah kakak Yue mengeluarkan undangan? Kata Xiao Yu. Itu benar, Yue Xianlou tertawa. Aku ingin tahu apakah kakak Xie memiliki keberanian. Tertawa. Xiao Yu tertawa. Aku Xiao Yu, seorang tiran gila pisau. Siapa yang akan mengatakan aku gila pisau jika aku bahkan tidak memiliki keberanian? Dia menepuk bahu Yue Xianlou. Ah, tidak ada budaya yang buruk. Wajah Yue Xianlou tiba-tiba berubah menjadi biru besi. Yun Mengyao dan Ling Yuner terkikik. Meskipun penampilan mereka lebih cantik, mereka sangat kasar kepada Yue Xianlou. Dia berkata dengan dingin, saya harap kakak Xie bisa menunggu sebentar seperti itu. Xiao Yu mengangkat bahu dan mengangkat tangannya, lalu menggendong Yun Mengyao dan Ling Yuner ke dalam pelukannya. Awalnya, Yun Mengyao dan Xiao Yu memiliki hubungan dekat, tetapi tidak ada apa-apanya, tetapi Ling Yuner sangat berbeda. Dia sangat terkejut oleh Xiao Yu sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan, wajahnya memerah, dia tidak melawan, tetapi membiarkan Xiao Yu memeluknya. Jadi mereka berjalan keluar dari rumah lelang matahari terbenam. Kerumunan itu berjalan keluar, dan kedua pria berpakaian hitam itu juga menutup pintu. Sejak itu, rumah lelang matahari terbenam telah sunyi selama 10 tahun lagi. Mereka menatap langit, dan melihat bahwa masih ada perang besar di sana. Xie Xiong, naiklah dan nikmati kesenangannya. Kata Yue Xianlou, tunggu sebentar, jangan khawatir. Xiao Yu tidak cukup bodoh untuk pergi ke kekacauan, akan lebih baik bertarung daripada itu, dan tidak akan terlambat untuk mengambil perampokan. Jika kamu ingin pergi, pergilah, aku tidak akan berhenti. Yue Xianlou mencibir, bukankah saudara Xie ingin memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri sementara aku naik? Xiao Yu berkata, jika menurutmu begitu, itu saja. Tidak ada nyali, dasar pria. Yue Xianlou mengejek. Mata Xiao Yu menjadi tajam dan dia menatap Yue Xianlou dengan dingin.
Provokasi berulang-ulang orang ini telah membawanya ke batas toleransi. Dia memiliki keinginan untuk melakukannya. Bukankah begitu? Tidak ada yang punya nyali, bagaimana dia bisa menjadi pria? Yue Xianlou melihat provokasi, dan provokasinya lebih kuat. Mulut Xiaoyu berkedut sambil tersenyum, dan berkata, lebih baik bertarung di sini dengan kita berdua, biarkan aku melihat seberapa beraninya kamu. Haha, aku tidak bisa memintanya. Yue Xianlou tertawa, dan dia mendarat di tengah jalan. Xiaoyu tersenyum pada Yun Mengyao dan Ling Yuner, berjalan maju, dan berdiri sekitar 5 meter di depan Yue Xianlou. Keduanya memiliki ketidakpuasan yang cukup besar satu sama lain, jadi mereka akhirnya akan berperang, dan mereka sedikit bersemangat, terutama Yue Xianlou, melirik Yun Mengyao dari waktu ke waktu, tampaknya mereka ingin memberitahu Yun Mengyao untuk melihat penampilannya. Mata Meng Yao sama sekali tidak ada padanya, hanya menatap Xiaoyu, yang membuat hati cemburu Yue Xianlou semakin kusut. Semakin cemburu, semakin termotivasi. Saat itu siang yang panas, tetapi dalam jarak 10 meter dari menara Yuexian, sensasi udara dingin melonjak, dan momentumnya bercampur dengan makna kekerasan, membentuk tekanan yang tak terlihat. Kakak-kakak, tekanan yang kuat menyebabkan tanah hancur, dan retakan menyebar di sekelilingnya. Seolah-olah Yue Xianlou berubah menjadi Warcraft yang haus darah, menunjukkan taring yang mengerikan. Tekanan yang tak terlihat berubah menjadi gelombang pasang dan menyapu Xiaoyu. Xiaoyu tersenyum sedikit, tangan terlipat. Dia tidak memilih serangan balik yang kuat dan dahsyat, tetapi jika Dewa Angin, biarkan angin bertiup, aku berdiri diam, menatap awan putih yang mengambang di langit, kepuasan yang santai. Gambaran keduanya juga telah membentuk perbedaan besar. Raungan, melihat situasi ini, Yue Xianlou, yang sudah cemburu dan marah, bahkan lebih marah, dia segera mengubahnya menjadi cahaya listrik dan menembakkannya, dan meninju Xiaoyu. Cepat, racun, semu, Xiaoyu menatap Yue Xianlou dengan tajam, dan dia akan melawan. Ledakan, saat itu, dalam suara keras, sesosok jatuh, tepat di tengah-tengah keduanya. Yue Xianlou, yang melesat keluar tiba-tiba menghentikan sosoknya. Oh, mendarat sendirian. Pria ini adalah pria yang menukar cairan pelebur emas. Dia memiliki lubang darah di dadanya. Dia jelas dipukuli oleh pukulan dan mati di tempat. Kemudian 2 mayat jatuh, dan kemudian ada 3 kekalahan. Hanya Lin Yuanxiao yang memegang botol berisi logam cair itu, lalu tertawa dan jatuh dari langit, jatuh di antara Xiaoyu dan Yue Xianlou. Cairan cair itu milikku. Lin Yuanxiao menyingkirkan cairan cair itu dan menoleh ke Xiaoyu. Serahkan tongkat Sirius yang sombong dan 9 anak panah dari matahari. Aku bisa memberimu kehidupan yang bahagia. Kakak Lin, tongkat kutukan dan 9 anak panah ledakan itu seharusnya milikku. Kamu sudah mendapatkan logam cair itu. Yue Xianlou berkata dengan suara yang dalam. Lin Yuanxiao mencibir, kenapa? Yue Xianlou dengan bangga berkata, hanya karena aku adalah pewaris tanah suci Luo yang jahat. Baiklah, jangan menakut-nakuti aku dengan tanah suci Luo yang jahat, hanya jika penerus tanah suci Luo Sheng berlari cepat hari itu, dia sudah mati di tanganku. Lin Yuanxiao mengejek, haha, aku bukan dia bukan lawanmu, bukan berarti aku bukan. Yue Xianlou tertawa, Lin Yuanxiao tertawa, lebih baik melakukan ini. Kamu dan aku bertarung 3 kali dengan Xiaoyu. Siapa yang bisa membunuh Xiaoyu dalam 3 gerakan, dan siapa yang termasuk dalam benda itu? Bagus, Yue Xianlou berteriak, kakak Lin punya ide bagus. Mereka melintas bersamaan, berdiri di sekitar Xiaoyu. Keduanya mengunci Xiaoyu dengan kuat. Dalam hal ini, Xiaoyu sulit untuk mengeluarkan seni tanah. Bagaimanapun, butuh beberapa saat untuk mengeluarkan seni tanah, dan di bawah kuncian mesin udara, dia tidak punya sedikit waktu untuk melarikan diri dengan ngengat tanah. Xiaoyu tiba-tiba tertawa. Kedua orang itu tidak menganggapnya terlalu serius. Xiaoyu merasakan semangat Juang Ruo Changhe melonjak di tubuhnya, dan dia sangat ingin bertarung. Pertarungan pertama setelah mencapai level 10 Raja. Dia menantikannya. Xiaoyu tidak memiliki bantahan di bibirnya. Dia hanya perlu membuktikan dengan tindakan nyata bahwa saat dia menginjak mereka adalah serangan balik terbaik. Siapa yang memulai? Kata Yue Xianlou. Jika aku memulai, dia akan mati dengan 2 cara, maka kamu tidak akan memiliki kesempatan, biarkan aku datang lebih dulu untukmu. Lin Yuanxiao meletakkan tangannya di bahunya,
dan sama sekali tidak melihat Xiaoyu. Yue Xianlou tertawa dan tertawa, aku tidak diterima, maka tongkat kutukan dan matahari yang meledak dan 9 anak panah akan kembali padaku. Dia menunjuk Xiaoyu, membunuhnya dan aku seperti mencari sesuatu. Kalian tidak lebih dari 10 raja. Lin Yuanxiao cemberut. Bagaimana dengan 10 raja? Aku memiliki keterampilan bertarung yang luar biasa. Dengan keterampilan bertarung ini, tidak sulit untuk menjadi ahli untuk membunuh 10 raja. Yue Xianlou berkata di sini dan juga dengan sengaja memperhatikan 10 raja. Lin Yuanxiao melirik, dan kemudian menunjuk Xiaoyu, bunuh dia, hanya satu trik. Gila, ini adalah kesan yang ditinggalkan oleh Yue Xianlou. Dalam pertarungan tingkat yang sama, hanya diperlukan satu gerakan untuk membunuh, dan tiran pisau Xiaoyu harus dibunuh. Kata-katanya menyebabkan banyak orang mencibir. Mereka tidak pernah mempercayainya. Adapun Xiaoyu sendiri, dengan senyum di wajahnya, dia tidak marah karena penghinaan Yue Xianlou. Dia hanya merasa sedikit lucu. Apa yang disebut keterampilan bertarung tingkat atas berada di luar kemampuan membunuh semua orang. Ini adalah hal yang terkenal. Namun, dia telah menguasai satu dari 3 keterampilan bertarung yang diciptakan oleh Ye Chaofeng, pencipta teknologi pertempuran paling kuat dalam sejarah. Xiaoyu sangat aneh. Mengapa Yue Xianlou begitu sombong? Lalu hanya ada kepercayaan diri yang mutlak dalam keterampilan bertarungnya. Ada tuan muda yang benar-benar percaya diri saling berhadapan, percikan api memercik. Satu gerakan, kamu hanya perlu satu untuk membunuhku. Xiaoyu bertanya dengan acuh tak acuh. Yue Xianlou dengan bangga berkata, hanya butuh satu gerakan. Baiklah, kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana kamu membunuhku. Xiaoyu berkata dengan kedua tangannya terlipat ke belakang, dengan keyakinan yang sama, aku akan memberimu kesempatan ini jika aku tidak melakukannya. Otot-otot di wajah Yue Xianlou berkedut, dan dia berkata dengan marah, sombong. Haha, Xiaoyu tertawa keras, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menggunakan trik. Itu hal yang wajar, jika aku tidak melakukannya, aku akan menjadi sombong. Kamu memiliki penyakit mental. Ledakan, kemarahan tubuh Yue Xianlou tiba-tiba meledak. Kekuatan kekerasan membuat udara di sekitarnya berdenyut dengan keras, seolah-olah mendistorsi ruang, cahaya merah menyala yang menyilaukan melonjak di tubuhnya, seperti api yang menyala-nyala. Salamander teropong menembakkan tatapan tajam seperti pedang, mentransmisikan 3 meter. Xiaoyu, kamu harus ingat bahwa aku dipenggal dan dibunuh. Ini akan menjadi pemandangan terakhir di dunia ini yang kamu lihat sebelum kematian. Yue Xianlou mengguncang Jiu Xiao, seperti gemuruh yang menggelegar, bergetar dalam jarak 1000 km dari udara gelombang fluktuasi seperti deklarasi ke seluruh kota matahari terbenam. Xiaoyu berkata, jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Selama pidatonya, ada guncangan kekuatan yang sama, dan momentum tekanan dari Yue Xianlou runtuh. Udara yang ditarik tampaknya berguling dari tubuhnya di sekelilingnya, dan udara itu membumbung tinggi. Misteri, percikan api itu membunuh. Yue Xianlou meraung dan melaporkan nama teknik bertarung yang akan dilakukan. Nama-nama belaka sudah cukup untuk menghalangi banyak orang. 6 tempat suci disegel selama puluhan ribu tahun. Mereka paling bergengsi di era raja. Pada saat itu, 6 tempat suci memimpin selama ratusan tahun. Di antara mereka, ada 10 jenis teknik bertarung yang paling terkenal di Tanah Suci. Salah satunya adalah teknik bertarung yang sangat kuat. Menurut rumor, ada seorang penguasa Tanah Suci yang berperang melawan orang-orang. Saat itu, ia berada di Danau Yunxiang yang terkenal. Danau ini meliputi area seluas ribuan hektar. Mereka tidak hanya membunuh musuh, tetapi juga menyebabkan Danau Yunxiang lenyap sepenuhnya karena Perang Dunia Pertama, karena air danau telah menguap. Keterampilan bertarung yang mengerikan seperti itu dapat dikatakan telah beredar sejak lama. Boom! Api yang membakar di sekitar Yue Xianlou meledak menjadi mekar penuh. Api itu tingginya lebih dari 3 meter, dan suhu yang sangat tinggi juga terungkap. Tanah di sekitarnya mulai mencair. Sangat tak tertandingi, ia perlahan mengangkat tangan kanannya. Yah! Bumi tampak berguncang, dan Mars yang tak berujung muncul dari tanah. Bintang-bintang bersinar di langit, dan garis-garis api turun dari langit. Api tanah dan api langit menyatu dan menyatu menjadi kehampaan. Bunuh! Yue Xianlou terlempar keluar seperti Warcraft. Tubuhnya berdetak kencang, tangan kanannya melambai, dan lintasan misterius itu menyebabkan api langit dan api tanah meraung dan berkibar.
Api itu membumbung tinggi, dan semangat membunuh. Meresap, percikan api sangat mematikan. Yue Xianlou berteriak, tinjunya menghantam Xiao Yu, api langit dan api tanah yang dipicu oleh tinjunya mengalir ke tinjunya. Mars yang tak terhitung jumlahnya terbang ke atas dan ke bawah, mencakup jarak 10 meter. Suhu yang sangat tinggi menyebabkan udara terbakar. Orang-orang yang berdiri di kejauhan menyaksikan pertempuran itu, bahkan jika mereka bukan target serangan Yue Xianlou, di mata mereka, pukulan itu telah menyelimuti langit dan bumi dan menjadi satu-satunya di dunia. Kekuatan tinju ini membuat jembatan Lin Yuan di puncak level 10 Raja tampak bermartabat. Dia berpikir tentang bagaimana cara menghancurkannya jika dia menemukannya. Satu pukulan dapat menghancurkan satu sisi dunia. Percikan api dapat membakar semua yang ada di dunia. Ini adalah misteri utama dari percikan api. Yue Xianlou konyol, mencibir dalam hatinya, bodoh, dan konyol sekali ingin menghindar untuk melawanku. Ini adalah cara membunuh dan menghalangi satu pihak. Xiao Yu tersenyum tipis. Serangan ini tidak buruk. Begitu ucapan ini terdengar, dia hampir menyemburkan darah. Apakah serangan yang mengerikan seperti itu baik-baik saja? Jadi apa itu keterampilan bertarung yang mengerikan? Hujan seperti angin. Saat Xiao Yu mencapai bagian depan tinjunya, tubuhnya sedikit bergetar, seperti embusan angin, tak terlihat dan tanpa bayangan, hanya dengan sensasi. Bayangan itu berkedip dan menghilang dalam jangkauan serangan menara Yuexian. Hujan seperti angin dan angin tidak terlihat, yang merupakan campuran dari beberapa misteri teleportasi ruang angkasa. Boom! Yue Xianlou meninjunya pendek, dan serangan yang kuat menerobos ke restoran di seberangnya. Akibatnya, restoran itu meledak, api berkobar, dan restoran itu berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Dia juga menyerang ke depan dengan 3 atau 4 langkah karena serangan kekuatan penuhnya, nyaris tidak menahan sosoknya. Terputus. Begitu dia berdiri teguh, Yue Xianlou merasa bahunya difoto, dan dia buru-buru berbalik. Putaran ini, tetapi tidak menemukan apapun di belakang. Dia di belakangmu, teriak seseorang. Yue Xianlou berbalik lagi, masih tidak, terus-menerus memutar tubuhnya, tetapi dia tidak melihat sosok Xiao Yu, hanya untuk menyombongkan diri bahwa dia membunuh Xiao Yu, dan sekarang dia bahkan tidak dapat menyentuh siapapun, bahkan lebih marah, meraung, Xiao Yu, itu seorang pria jangan bersembunyi. Oke, aku tidak bersembunyi. Xiao Yu muncul di seberang Yue Xianlou. Dengan raungan Yue Xianlou Yan, dia bergegas mendekat. Sikat, Xiao Yu melangkah maju, menghantam langsung ke lengan Yue Xianlou, satu tangan ke kiri dan ke kanan, lalu mencengkeram pergelangan tangan kiri dan kanan Yue Xianlou, dan memutarnya dengan lembut. Klik, klik, tulang tangan patah. Begitu Xiao Yu masih di tangan, Yue Xianlou seperti burung. Dia terbang keluar dari langit lebih dari 30 meter dan jatuh ke tanah. Dia berteriak untuk berdiri, Xiao Yu melesat keluar, dan menginjak dada Yue Xianlou, mengulurkan jarinya dan menggoyangkannya dengan lembut. Kamu bahkan tidak membuatku memenuhi syarat untuk menggunakan keterampilan bertarung. Terlalu lemah. Apakah kamu berani mempermalukanku? Yue Xianlou menggeram. Xiao Yu mencibir, memalukan. Aku ingin membunuhmu. Beraninya kamu? Aku adalah tanah suci-suci. Ah! Sebelum Yue Xianlou selesai, dia melihat Xiao Yu menginjak kepalanya dengan keras. Jika dia diinjak, itu akan menjadi nasib kepalanya pecah, ketakutan. Di tengah, Yue Xianlou berteriak, dan banyak simbol mantra muncul di belakangnya. Sikat, sosok Yue Xianlou menghilang. Hanya formasi mantra aneh yang terdiri dari simbol mantra itu yang masih memancarkan lingkaran cahaya samar. Dia melarikan diri dengan bantuan formasi mantra sementara, dengan mudah mengalahkan Yue Xianlou. Xiao Yu berbalik perlahan, menghadap Lin Yuanxiao, ingat apa yang aku katakan. Ketiga kalinya aku bertemu, adalah ketika aku membunuhmu. 2 kali pertama, membiarkanmu melarikan diri secara kebetulan, kali ini kamu akan mati. Lin Yuanxiao menyatu dan berkata dengan dingin. Mata Xiao Yu menyipit, mulutnya berkedut, dan berkata, siapapun yang kamu atau aku mati, cobalah untuk tahu. Keduanya memiliki sepasang mata dan bergegas menuju satu sama lain pada saat yang sama. Oh, mereka meledak seperti bola meriam. Tanah retak menjadi cekungan. Karena kecepatannya terlalu cepat, mereka seperti 2 sinar cahaya, dan mereka sama sekali tidak dapat melihatnya. Ini adalah pertunjukan yang sangat cepat sehingga mata telanjang tidak dapat mengejarnya. Oh,
Kedua sinar itu berbenturan dan cahaya yang cemerlang meledak, dan keduanya terpisah. Mereka semua mundur hingga jarak lebih dari 10 meter, melihat ke kejauhan. Lin Yuanxiao menatap Xiao Yu dengan heran. Apakah kamu terkejut? Xiao Yu tertawa. Itu sedikit kecelakaan. Aku tidak melihatnya selama beberapa hari. Kamu benar-benar telah mencapai tingkat kekuatan seperti itu, tetapi bagaimana dengan itu, aku masih akan membunuhmu. Lin Yuanxiao meledak. Angin puyuh. Rambut hitamnya berdiri seperti jarum baja, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi pertarungan biru. Dia terbang naik turun seperti naga. Angin dan badai yang bergejolak bertemu, dan angin yang tak berujung berkumpul di tinjunya dan menghancurkannya. Siapa si rumah tinju naga? Xiao Yu berteriak keras, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi kekuatan yang tak terhentikan dan tak terhentikan. Setelah menyadari keberadaan para tiran Balongkuan, kekuatan gaya pertama Balongkuan ini juga melonjak. Keduanya menyerang dengan keras lagi. Banyak retakan muncul di langit, dan bumi mulai retak. Kekuatan yang kuat membuat mereka kembali lagi. Pertempuran tinju naga telah hancur. Sambil berteriak liar, Xiao Yu melakukan serangan lain tanpa henti, dan langsung melakukan gaya keempat dari keterampilan tinju naga-naga, yang cukup untuk melompati keterampilan bertarung sang master. Angin yang retak. Lin Yuanxiao juga tidak menunjukkan kelemahan, tinju itu meledak menjadi cahaya biru terang, dan tinju keduanya bertabrakan lagi. Kali ini, fluktuasi kekuatan menyimpang, dan lebih ke arah Lin Yuanxiao. Satu pukulan memaksa Lin Yuanxiao mundur 2 langkah. Xiao Yu begitu kuat sehingga dia mengikuti dengan cermat dan berteriak, Changlong ada di surga. Pada saat ini, Xiao Yu tampaknya berubah menjadi seekor naga, menghadap ke bumi yang luas dan sombong terhadap banjir alam semesta. Tinju ini meledak, dan jika kekuatan langit dan bumi tertahan, Lin Yuanxiao harus dipaksa untuk menangkisnya. Bertarunglah dengan keras. Cahaya yang indah ditelan oleh badai energi yang mengerikan, menghancurkan rumah-rumah di kedua sisi jalan, dan dampak jembatan Lin Yuan mundur terus-menerus. Xiao Yu terus bertahan. Balongkuan melakukan serangan yang kuat. Badai energi yang tak berujung menyertainya, menghancurkan jalan-jalan selangkah demi selangkah, mengalahkan Lin Yuanxiao dalam satu pukulan, dan terus-menerus menyemprotkan darah. Raung, 2 pembunuhan, kemenangan besar. Namun, pertempuran ketiga begitu pasif sehingga terbunuh tanpa kekuatan untuk melawan, hal ini sangat menggelitik saraf Lin Yuanxiao. Dia marah dan geram. Dalam suara mendesis, tinju putus asa membombardir. Boom! Dalam tabrakan lain, Xiao Yu juga mundur 2 langkah oleh gempa, dan Lin Yuanxiao terbalik oleh gempa dan keluar lebih dari 30 meter. Dia berhenti di sebuah dinding dan terkubur oleh batu. Boom! Batu-batu yang jatuh padanya meledak. Lin Yuanxiao keluar, untuk membunuh langit. Dia masih memegang pedang sepanjang 1,8 meter di tangannya. Dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, seolah-olah selaras dengan denyut bumi. Bumi yang memacu bergetar dan para penonton mengirimkan seruan, mereka berdiri tidak stabil dan bengkok, dan pemandangan serigala melolong kekuatan Lin Yuanxiao pada saat memegang pedang. Lin Yuanxiao tampak terlahir kembali setelah kematian. Tubuhnya yang terluka parah dengan cepat pulih. Tubuhnya melonjak dengan semangat dendam yang mengerikan, seperti aliran sungai yang deras, mengepul, dan pakaian yang bergolak itu gelisah. Kekuatan yang meletus itu menjengkelkan setiap inci kulit, dan pedang di tangannya memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan. Bila pedang itu melintasi tanah, suara, kakak, percikan Mars, dan pikiran untuk membunuh, ini adalah jembatan Lin Yuan terkuat. Dong, dong, petik 2 tanda seru. Petik 2, ketika dia melangkah, tanah akan bergetar sekali. Jenis harmoni dengan denyut bumi dan kekuatan ilahi surga mengarah pada sekilas kekuatan ilahi yang didominasi oleh surga dan bumi, dan rasa penindasan yang kuat meresap dalam kehampaan. Keluar, teriak Lin Yuanxiao. Xiao Yu tersenyum, dan berkata, ketika kamu membutuhkan pisau, kamu akan keluar secara alami. Cahaya mata Lin Yuanxiao tampaknya menerobos kehampaan dengan bilah cahaya yang tajam, mendekati Xiao Yu, dan berkata dengan dingin, itu sombong, maka aku akan memberitahumu harga kesombongan. Dia berlari tiba-tiba, mempercepat. Awalnya, kamu dapat melihat sosoknya. Ketika kecepatan tertentu tercapai, itu seperti badai. Puing-puing dan batu-batu rumah yang hancur di sekitar angin yang bergulung meledak ke langit dalam angin, melonjak di belakangnya. Tampaknya Lin Yuanxiao telah menggerakkan kekuatan alami surga dan bumi.
Seperti cahaya, Xiaoyu tampak seperti cahaya ajaib, seperti listrik dingin. Begitu orang itu bergerak, sebelum momentum Lin Yuanxiao mencapai titik tertinggi, dia bergegas ke sisinya dan masih meninju, tetapi pukulan ini. Guntur meledak, roh petir melonjak, cahaya ungu tersebar di sekitar. Bunuh, keduanya meledak minum pada saat yang sama. Kapan? Bila pedang besar itu terkena pukulan, seperti suara benturan logam, berdering melalui kekosongan, sinar cahaya pedang hancur, dan bayangan tinju meledak. Kedua pria itu melangkah mundur lebih dari 30 meter pada saat yang sama. Itu tidak membuat perbedaan apapun. Kulit Lin Yuanxiao menjadi lebih bermartabat, dan itu bahkan lebih menakutkan. Master 10 masternya yang ahli menunjukkan senjatanya, tetapi dia gagal menang dalam pertempuran dengan Xiaoyu, yang tidak menggunakan senjata. Mengapa dia tidak marah? Langit penuh dengan kemarahan, tetapi aku punya satu pedang. Lin Yuanxiao mengangkat pedang besar ke dalam kekosongan dan menunjukkan keterampilan bertarung terkuat. Pada saat itu, dia seperti satu-satunya pedang ajaib antara langit dan bumi. Pedang Seon Xie, Monfal, Xiaoyu juga meraung, dan orang-orang bergegas maju. Dentang, Daoyin bergejolak, dan bila cahaya menembus kehampaan dan melesat lurus ke langit. Xiaoyu melangkah ke langit, langsung masuk ke kehampaan, dan meraih Raja Bulan dari bulan. Naga gila membunuh. Orang-orang melintasi langit, seperti naga liar, kekacauan. Pria dan pedang bersatu menjadi satu pedang. Pedang cahaya bayangan pedang untuk bertarung dalam kehampaan. Kapan? Suara tabrakan itu seperti badai petir yang menerobos udara. Semua orang dalam gempa bumi berdengung dengan telinga mereka. Akibat energi berubah menjadi selusin balok. Jika naga meledak, mereka menghancurkan kehampaan. Berteriak, di bawah dampak kekuatan tak berujung, jembatan Lin Yuan seperti layang-layang dengan garis putus-putus, dan melesat keluar dengan darah. Lin Yuanxiao, mati. Xiaoyu menggeram liar dan melesat keluar. Engah, pukulan Xiaoyu terlalu cepat. Lin Yuanxiao, yang dipukul dengan keras sama sekali, tidak dapat menahannya. Dia nyaris tidak menembak, tetapi lambat untuk mati. Sebelum dia berhadapan dengan pisau Monfal milik Xiaoyu, dia merasakan jantungnya dingin. Di dalam jantungnya, ada luka di bagian belakang. Melihat ke bawah ke pisau Monfal yang menembus dada, kekuatan Lin Yuanxiao dengan cepat menghilang. Begitu tangannya bergerak, pedang itu jatuh ke tanah dengan seringai di wajahnya. Aku tidak pernah menyangka akan mati di tanganmu. Aku berpikir betapa banyak penderitaan yang telah kualami sebelum aku datang ke hari ini, dan bahkan lebih sulit untuk memburu dan membunuhmu 2 kali. Aku berkata, saat ketiga kalinya kalian bertemu, kalian akan mati. Xiaoyu tampak dingin, dan dia tiba-tiba mengeluarkan pisau Monfal. Kolom darah menyembur keluar, Lin Yuanxiao jatuh terlentang, matanya membulat setelah kematiannya, dan dia tidak menatap kematian. Mengambil bilahnya, dia mengangkat cincin ruang angkasa Lin Yuanxiao, Xiaoyu meraihnya, mengeluarkan logam cair di dalamnya, menyimpannya, dan mengambil pedang besar itu lagi. Pedang ini juga dianggap yang terbaik di antara pedang. Itu milik senjata super sakral yang dekat dengan senjata tingkat Dewa Surgawi. Dalam tabrakan dengan pisau Monfal, itu tidak terputus. Dia juga menerimanya. Banyak orang di kota suci bahkan tidak memiliki alat suci itu. Namun, Aoyu, kakak Xie luar biasa, Yun Mengyao dan Ling Yuner berlari kegirangan. Setelah menyaksikan pertempuran yang mendebarkan itu, keberanian mereka memerah, yang mengasyikkan. Xiaoyu menemukan bahwa Sui Jiao dan Bi Yuzhen telah pergi. Kakak Xie benar-benar luar biasa. Ling Yuner meraih lengan Xiaoyu dengan penuh semangat dan gemetar karena kegembiraan, seperti burung lark yang bahagia, dan ada bayangan seorang wanita kuat yang pernah mengendalikan kamar dagang besar. Yun Mengyao juga kehilangan ketenangannya yang biasa, dan dengan gembira memegang telapak tangan Xiaoyu. Aoyu, kamu tidak terluka. Tidak, Xiaoyu tertawa. Dia melirik mayat Lin Yuanxiao dan mendesah pelan. Dia levelnya lebih tinggi dariku, dan dia punya banyak energi bertarung. Ya, Yuner, kamu harus menguasai 9 anak panah ini. Yuner tahu, Yuner akan menguasai keterampilan anak panah dari 9 anak panah itu. Kata Ling Yuner. Xiaoyu menoleh ke Yun Mengyao dan berkata, Meng Yao, menggunakan cakram mantra untuk mengirim beberapa master tingkat atas Raja Perang. Aku selalu merasa bahwa Sui Jiao dan Bi Yuzhen datang ke kota matahari terbenam ini, tidak sesederhana biasanya. Tidak,
Aku hanya khawatir kamu akan berada dalam bahaya, jadi aku menggunakan cakram sihir secara diam-diam, tetapi sebagai hasilnya, susunan transmisi mantra di dalam cakram itu tampaknya terkekang dan tidak dapat berperan sama sekali. Yun Mengyao mengangkat alisnya, aku hanya melihat Yue Xianlou ketika dia menggunakan susunan teleportasi mantra sementara untuk melarikan diri, dan tampaknya merasa bahwa susunan transmisi mantra sementaranya tampaknya bukan mantra murni, itu tampaknya dikombinasikan dengan semangat juang, jadi itu tidak dibatasi. Metode ini seharusnya menjadi metode penyelamatan hidup yang diciptakan kembali oleh dua tempat suci. Xiaoyu berkata, apakah itu karena larangan yang diberlakukan oleh dua tempat suci tidak dapat dicapai? Yun Mengyao melihat ke kehampaan, aku selalu merasa bahwa ada hubungan misterius dengan pelepasan segel darah raja 100 hari kemudian. Xiaoyu terkejut ketika segel darah raja diangkat. Kejadian ini terlalu aneh, karena master dari 3 pedang campuran telah sepenuhnya dipotong oleh para master dari 6 tempat suci, mengapa itu akan diangkat? Selain itu, makna dari rumah lelang matahari terbenam adalah bahwa pada awal segel darah yang ditetapkan oleh raja, seseorang mulai bersiap untuk memecahkan segel. Xiaoyu teringat dengan rumah lelang matahari terbenam dan teringat dengan keakraban semangat juang mereka sebelumnya, dia tidak bisa tidak terlihat berwibawa, berdiri. Aoyu, apakah kamu sudah memikirkannya? Tanya Yun Mengyao. Xiaoyu mengangguk dan berkata, kita pergi dari sini dulu. Seorang pria dan 2 wanita meninggalkan jalan. Mereka tidak meninggalkan kota matahari terbenam, dan untuk sementara tinggal di bawah reruntuhan yang ditembus Xiaoyu. Reruntuhan itu seharusnya menjadi rumah-rumah besar sebelumnya. Ruang bawah tanahnya tidak hanya besar, tetapi juga dibagi menjadi beberapa kamar, dan beberapa tempat tidur, meja, dan kursi tidak rusak. Dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Aoyu, ketika kamu berada di rumah lelang, kamu menemukan beberapa rahasia tentang rumah lelang matahari terbenam, bukan? Setelah mereka duduk, Yun Mengyao langsung ke pokok bahasan. Xiaoyu mengerang dan berkata, apakah kamu tahu rahasia sebenarnya dari Dewa Tiga Warna? Bukankah itu dapat membantu kalian bertiga, di bawah segel darah raja, masih bisa menerobos dan menjadi kaisar perang? Ling Yuner bertanya, itu palsu, kata Xiaoyu. Yun Mengyao dan Ling Yuner saling memandang dengan sedikit kebingungan. Xiaoyu akan menemukan Maria dan tujuannya, serta menceritakan kepadanya tentang 2 wanita dalam proses pertarungan dengan Maria secara terperinci, dan akhirnya berkata, peran Dewa Tiga Warna adalah Maria akan menggunakan kita bertiga untuk membangkitkan. Bagi saya sendiri, harganya adalah saya, Wu Dongtian, dan Zheng Batian akan mati. Adapun legenda bahwa yang disebut prajurit kaisar dicapai dengan menggunakan Dewa Tiga Warna 6.000 tahun yang lalu, itu juga merupakan konspirasi Maria. Peran sesame dan sebenarnya adalah dia ingin dibangkitkan, dan itu mungkin tidak sesederhana membangkitkan dirinya sendiri, karena ada 3 Sanshen Dan, yang memiliki 9 atribut. Petik 2. Kakak Xie, Ling Yuner tampak cemas. Yun Mengyao juga terkejut. Mengapa kamu tidak memberitahu kami? Yun Mengyao memegang tangan Xiaoyu dan menyalahkannya. Katakan padamu, itu hanya membuatmu khawatir dan khawatir. Xiaoyu berkata dengan lembut, aku akan mengurus hal semacam ini sendirian. Ada secercah air mata di mata Yun Mengyao yang indah, dan Xiaoyu dipukuli. Xiaoyu tertawa, tenang, aku aman sekarang. Kebangkitan Maria harus memiliki syarat bahwa ketigaku, Wu Dongtian dan Zheng Batian harus mencapai level Raja Pertempuran, atau puncak Raja Pertempuran. Untuk memuaskan kebangkitannya, kecepatan latihanku lebih cepat daripada mereka berdua. Akibatnya, Maria diam-diam memanipulasi aku, tetapi aku tidak menyangka akan dihancurkan oleh seberkas sisa yang ditinggalkan di cahaya malam oleh Dewa Lukisan 1000 tahun yang lalu. Sebaliknya, itu membantuku untuk mempercepat latihan setelah alam kerajaan ke-10, sehingga kebangkitan Maria akan gagal, jadi dia akan menjadi gila, dan karena kegilaannya, kami terpaksa meninggalkan Pulau Malaikat terlebih dahulu. Petik 2. Apakah dia benar-benar tidak dapat dibangkitkan? Yun Mengyao masih sedikit khawatir. Ya, kalau itu aku pasti akan mempertimbangkan kemungkinan ini. Lagi pula, tidak mungkin bagi ketiga orang itu untuk mempertahankan kecepatan yang sama, jadi Maria pasti punya cara lain untuk membangkitkan dirinya sendiri. Ling Yun anak itu juga menyatakan kekhawatirannya. Xiaoyu berkata, aku sudah memikirkannya, tetapi itu mungkin, tetapi dalam kasus ini, dia pasti sangat terpengaruh, jadi tidak akan semudah itu untuk mengambil nyawaku,
apalagi segel darah Raja Manusia jika diangkat, latihannya akan lebih cepat. Pada saat itu, pasti akan ada master puncak kuasi karyawan di sekitar kita, dan Maria adalah 3-pointer. Masih mungkin untuk membunuhnya, apalagi dia ingin melawanku. Sekarang, petik 2, bagaimana jika dia tidak baik untukmu sebelumnya? Ling Yuner berkata, hei, kalau begitu, aku pasti sudah lama meninggal, dia pasti agak cemburu. Mungkin itu ada hubungannya dengan cara kebangkitannya yang lain. Paling buruk, aku bisa membangkitkan roh-roh jahat untuk membantuku. Yang ditunggu-tunggu Xiao Yu adalah, sekarang segel darah raja segala raja akan segera diangkat. Apakah roh-roh jahat akan menyerang Kaisar? Jika dia berhasil, mengapa dia harus takut pada Maria? Mendengar itu, meskipun kedua wanita itu masih sedikit khawatir, mereka tidak dapat menahannya. Yun Mengyao mencerna berita yang benar-benar mengejutkan ini untuknya, dan berkata, Aoyu, aku bertanya kepadamu tentang rumah lelang matahari terbenam, dan kamu tiba-tiba menyebutkan Maria. Apakah ada hubungan di antara mereka? Rumah lelang matahari terbenam itu misterius. Lelang itu diadakan setiap 10 tahun. Hanya 3 barang yang dilelang, dan harta karun ditukar dengan barang lelang tanpa koin emas. Rumah lelang matahari terbenam terletak di dalam jangkauan Tanah Suci Tianluo dan Tanah Suci Xieluo. Namun, kedua tempat suci itu tidak berani membuat masalah di rumah lelang mereka, dan dikabarkan bahwa ada puncak kaisar perang semu di belakang rumah lelang matahari terbenam. Semua legenda dan kenyataan ini membuktikan bahwa rumah lelang matahari terbenam tidak sederhana. Menurut penilaianku, Xiao Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, rumah lelang matahari terbenam kemungkinan besar adalah kekuatan Maria sendiri. Meskipun kedua gadis itu menebak dengan samar, tetapi Xiao Yu membenarkannya, mereka masih terkejut. Mengapa kamu menilai begitu? Kata Yun Mengyao, karakteristik semangat juang. Semangat juang pada umumnya hanya memiliki perbedaan pada atribut dan jumlah. Esensinya tidak jauh berbeda, tetapi perbedaan Maria adalah ia tetap berada di trikolor Godam dan menghadapi banyak serangan. Saya memiliki pengalaman terdalam, semangat juangnya sedikit berbeda dari kita. Tampaknya memiliki sedikit kematian, tetapi masalahnya adalah yang terkuat yang dimilikinya adalah kekuatan cahaya. Ketika Scotch tetap ada, ia bahkan menyerap malaikat yang paling murni. Kekuatan yang cemerlang, Tyrannosaurus Rex mengatakan bahwa Maria adalah malaikat neraka, dan semangat juangnya juga harus menjadi malaikat neraka yang bertarung secara khusus. Pertarungan semacam ini berbeda dari kita. Sebelumnya di rumah lelang, kedua penjaga pintu menghentikan orang lain untuk masuk. Semangat juang yang ditampilkan sama dengan semangat juang malaikat neraka milik Maria, jadi saya menduga bahwa rumah lelang matahari terbenam adalah kekuatan Maria. Xiao Yu mengatakan kesimpulannya, ketika Maria berdampingan di masa lalu, ia pernah menghancurkan harapan seorang master yang telah menyerang wilayah kaisar, lalu berapa tahun ia hidup, bagaimana mungkin ia tidak mengembangkan kekuatannya sendiri. Petik 2, Yun Mengyao berkata, jika aku Maria, aku pasti akan mengolah kekuatanku sendiri, dan Dewi Tiga Warnanya harus memilih mereka yang memenuhi persyaratan pada saat yang sama, itu juga sangat panjang, sama seperti Aoyu kamu. Atribut Lei-mu tidak homogen. Kamu adalah atribut yang relatif istimewa, jadi ketika dia memilih untuk mengikuti jalan ini, dia pasti memiliki banyak tata letak. Dia juga harus memiliki kekuatannya sendiri, dan kekuatan itu telah melewati bertahun-tahun. Perkembangan dan pertumbuhannya sama sekali tidak terungkap. Dalam kesimpulanku, aku khawatir itu akan cukup kuat untuk bersaing dengan salah satu dari 6 tempat suci. Itu juga sangat mungkin. Petik 2. Xie, Aoyu tersenyum pahit, saya khawatir itu lebih kuat dari salah satu dari 6 situs suci saja. Bagaimanapun, Maria adalah malaikat dewa, sesuatu dari dunia dewa, mungkin ada beberapa cara untuk mengolah banyak master, jadi saya lebih curiga bahwa Maria tujuan sebenarnya dari Tricolor Sendan bukanlah untuk menggunakan kita bertiga untuk membangkitkan, dia juga memiliki rencana lain yang lebih mengerikan. Petik 2, Yun Mengyao, yang sama bijaknya dengan laut, mengerang sedikit, dia sudah memahaminya, dan wajahnya sangat bermartabat. Dia berkata, apakah Anda curiga bahwa penguasa kaisar perang semu di balik apa yang disebut rumah lelang matahari terbenam adalah Maria? Dan Maria 3 jiwa di dalam kalian bertiga hanyalah sebagian dari jiwanya, bukan semuanya. Petik 2, itu mungkin. Xiao Yu mengangguk, meskipun kita sangat misterius tentang pemisahan jiwa, itu luar biasa, tetapi Maria berasal dari neraka,
bagaimanapun juga, dia pasti tahu beberapa metode, seolah-olah dia dapat mencetak 3 jiwa dalam 3 dewa 3 warna Tanner, sepertinya tidak mustahil untuk mencapai 1 poin. Jika itu masalahnya, bukankah saudara Xie akan lebih berbahaya? Ling Yuner khawatir. Xiaoyu tertawa, bukan seperti itu, jangan lupa bahwa aku dan roh jahat saling berkomunikasi, dan kekuatanku juga meningkat pesat. Pada saat itu, aku akan memenuhi persyaratan Maria. Aku takut aku juga bisa melawan. Tidak pasti siapa yang menang atau kalah, dan kematian para dewa menarik kekuatan hidup yang perkasa dan benar-benar menyegel Maria lagi. Ini menunjukkan bahwa Maria masih takut dengan kekuatan atribut kayu. Sebelum kemampuan untuk bertarung, setidaknya kamu dapat menggunakan kekuatan atribut kayu untuk menargetkannya. Dalam hal ini, Raja Kayu Surgawi dan Raja Hati Langit kuat. Meskipun kedua wanita itu mendengarkan dengan tenang, mereka selalu merasa khawatir. Melihat kekhawatiran mereka, Xiaoyu mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, saya mengetahui bahwa baik wanita Tianyang maupun Wing sedang menyerang Kaisar Perang Kuasi di Pulau Malaikat. Para master teratas kemungkinan besar ada di puncak Kaisar Kuasi. Adakah orang di kota suci kita yang dapat membuat terobosan dalam hal ini? Faktanya, kekuatan utama, kompetisi terakhir, masih merupakan pertempuran antara yang terkuat. Ya, kata Yun Mengyao. Hah. Ling Yuner menunjukkan ketidakpuasannya. Kakak belum tahu, sebenarnya, ada orang-orang di Xingjia dan Wangjia yang menyerang wilayah Kaisar Kuasi Kaisar, dan ada lebih dari 1 orang, tetapi mereka sengaja menyembunyikannya. Dan mendengarkan maknanya, keluarga Wu, keluarga Hu, keluarga Zheng, dan keluarga Xiao juga telah menyerang Kaisar. Mereka juga telah mundur selama hampir 300 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, ada berita bahwa peluang keberhasilannya sangat tinggi, tetapi mereka sengaja menyembunyikannya. Itu terlalu banyak. Baik keluarga Xing dan keluarga Wang telah bergabung dengan kota suci, dan mereka masing-masing menyimpan informasi yang sangat penting ini untuk kita. Petik 2. Yun Mengyao tertawa, Yuner, kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Bagi mereka, reservasi juga diperlukan. Kamu berani mengatakan bahwa tidak seorang pun dari ras super seperti raksasa dan iblis malam akan menyerang Kaisar Kuasi. Itu tidak mungkin, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkannya sebelum berhasil. Bagaimanapun, itu adalah kartu hall terakhir mereka, belum lagi, mereka tidak jangan katakan itu juga semacam ekspresi. Kaisar, dapat dimengerti, tetapi sama sekali tidak mungkin bagi siapapun untuk menyerang kelas semi karyawan. Petik 2. Xiaoyu mengangguk, memang begitu. Mungkin tidak ada Kaisar Perang Semu, tetapi ada sejumlah Raja Perang Semu, tetapi tidak ada yang memengaruhi Kaisar Perang Semu, maka itu tidak mungkin. Selain mereka berdua, apakah ada orang lain? Xiaoyu berkata, ya, keluarga rohku. Ling Yuner tertawa, hati Xiaoyu tergerak dan berkata, Ratu Jahat Guningqing. Ling Yuner mengangguk, ya, dia diharapkan akan terkejut, tetapi hanya karena kakeknya meninggal, dia berkecil hati, dan sekarang sudah mulai terkejut. Ya, Yun Mengyao terkejut. Ada apa, saudari? Ling Yuner bertanya. Yun Mengyao berkata, meskipun senior SS Yulian awalnya mengambil langkah dari puncak Raja Perang ke Raja Perang, dia juga mengatakan bahwa dia tidak memiliki harapan sama sekali. Tetapi beberapa hari yang lalu, dia tiba-tiba merasa masalah kebugaran fisik yang sebelumnya dibatasi terangkat secara misterius. Dan masalah ini juga membingungkan Raja Panah Senior Ling Zunxin, sekarang tampaknya. Ketiganya saling memandang dan berkata dengan suara yang sama, segel garis keturunan Raja. Hanya ketika segel garis keturunan Wang harus diangkat, perubahan ini dapat terjadi. Xiaoyu menghela nafas. Tidak heran juru lelang matahari terbenam akan mengatakan bahwa orang-orang di belakang kita akan segera tahu, jelas mereka yang memperbaiki untuk mencapai tingkat tertentu. Meskipun segel garis keturunan raja dari segala raja belum diangkat, beberapa perubahan telah terjadi segera, dan segel darah mereka harus dilonggarkan. Sepertinya segel darah raja manusia akan terangkat setelah 100 hari, itu pasti. Kata Ling Yuner. Yun Mengyao berkata, jika demikian, setelah segel diangkat, untuk jangka waktu yang lama, saya khawatir itu akan menjadi periode yang sangat besar. Saya khawatir selama bakatnya cukup, saya akan memilih untuk mundur. Xiaoyu berkata, saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Akankah Maria mengizinkannya bahkan jika mereka menginginkannya? Ibunya dibunuh oleh raja, dan dia pasti telah membuat banyak persiapan,
jadi begitu segel darah raja diangkat, maka saatnya bagi benua yang sebenarnya untuk bersatu. Petik 2. Ketiganya telah berdiskusi, dan berkomunikasi hingga matahari terbenam. Setelah mereka memakan beberapa hal, Ling Yuner pergi berlatih dengan gembira, terutama metode kultivasi 9 anak panah matahari, yang sangat ia dambakan. Xiao Yu dan Yun Mengyao tinggal di ruang bawah tanah lainnya. Tanpa Ling Yuner, Xiao Yu tidak begitu patuh. Ia segera memeluk Yun Mengyao dan menikmatinya. Satir akan didengar oleh Yuner. Yun Mengyao juga memiliki telinga dan wajah merah, tetapi setelah beberapa perlawanan simbolis, ia jatuh dengan lembut di pelukan Xiao Yu. Ia berlatih dalam retret, dan suara-suara dari luar dapat terdengar. Xiao Yu menyeringai, telapak tangannya telah menembus ke dalam Yun Mengyao secara sewenang-wenang. Yun Mengyao terengah-engah karena provokasi itu. Kedua pria dan wanita yang lapar itu, terlepas dari yang lain, berguling bersama setelah beberapa lama. Yun Mengyao yang menawan berbaring di pelukan Xiao Yu. Dia seputih giok, kulitnya halus dan lembut, pinggangnya ramping dan pinggulnya indah, dan sepasang kaki yang panjang dan bulat indah diletakkan di pinggang Xiao Yu. Wajahnya masih memerah karena bahagia, dan kemalasannya tampak seperti anak kucing yang malas. "Ao Yu, kita tidak pernah menyangka akan bertemu lagi di sini. Kupikir akan butuh setidaknya beberapa bulan, atau bahkan lebih lama, untuk bisa bertemu denganmu. Jadi aku sibuk mengurus semua aspek hubungan dan membuat rencana pertempuran. Lupakan akasia yang babak belur itu," kata Yun Mengyao lembut. Memeluk erat tubuh indah Yun Mengyao, Xiao Yu memiliki emosi yang tak terbatas di dalam hatinya. Untuk membantunya, yang terpenting adalah mengandalkan Yun Mengyao. Tidak mudah untuk mengubah hubungan dengan orang lain, dan hal semacam ini perlu sangat berhati-hati. Bagaimanapun, begitu ada kekurangan, itu dapat menyebabkan banyak hal yang tidak terduga. Yun Mengyao menanganinya dengan sangat baik. Jadi Xiao Yu tidak perlu khawatir. Demi berterima kasih kepada bayi itu karena telah menolongku, aku memutuskan untuk menunggu dirimu. Xiao Yu membalikkan badan dan menekannya di bawah teriakan Yun Mengyao. Keduanya kembali memulai pertarungan yang penuh semangat. Namun, begitu pertarungan dimulai, pintu kamar diketuk terbuka. Ling Yuner menerobos masuk, masih berteriak, "Kakak, kakak, pergi dan lihat, di luar, di luar." Ah, dia melirik pemandangan dua pria dan wanita yang bergabung bersama, dan langsung berteriak. Hal ini tiba-tiba membuat Xiao Yu dan Yun Mengyao malu setengah mati. Yun Mengyao menendang Xiao Yu menjauh dan dengan cepat meraih selimut untuk menutupi tubuhnya. Alhasil, Xiao Yu begitu lugas sehingga Ling Yuner melihatnya. Yuner, wajah tua Xiao Yu memerah, dengan cepat menutupi bagian-bagian vital, dan buru-buru menutupi tubuhnya dengan pakaian. Wajah Ling Yuner memerah, melihat ekspresi malu Xiao Yu, dia tidak bisa menahan tawa, dan kemudian melarikan diri keluar kamar, menutupi mulutnya. "Aku menyalahkanmu, ini tidak apa-apa, Yuner pasti akan menertawakanku di masa depan." Yun Mengyao sangat ingin mati. Xiao Yu menghadapi dengan getir, dan berkata, "Semua anak buahmu telah terlihat. Apakah karena aku telah menderita?" Keduanya bergegas dan berpakaian. Ketika dia keluar, Ling Yun Erkiao masih memiliki rona merah di wajahnya, dan dia sangat menawan, tetapi dia tidak menghadapi rasa malu dari keduanya, tetapi tersapu ke tubuh mereka. Batuk. Xiao Yu bekerja keras untuk menstabilkan pikirannya, dan batuk pelan, berkata, "Yuner, apa yang kamu ingin kami lakukan?" Rambutnya keriting. "Ingatlah untuk mengetuk pintu nanti." Tertawa kecil. Melihat dukungan Xiao Yu, Ling Yuner tidak bisa menahan tawa. Tidak ada salahnya. Yun Mengyao mengulurkan tangan dan mengusap lengan Ling Yun. "Ayolah, ada apa?" Jadi dengan gugup berlari masuk. "Oh, bukankah aku mengganggu kalian?" Sangat kejam. Ling Yuner berteriak dengan sengaja. Pipi Yun Mengyao menjadi lebih merah, dan dia berkata dengan kesal, "Jangan berani bicara omong kosong lagi, hati-hati aku mengepakmu. Aku akan menyerah." Ling Yuner buru-buru menyerah, dia menunjuk keluar, "Sesuatu yang besar telah terjadi di luar, silakan keluar dan lihat." Mereka keluar dari ruang bawah tanah. Masih ada ketenangan di sekitar reruntuhan. Namun, seluruh kota matahari terbenam terperangkap dalam percakapan. Dapat dikatakan bahwa orang-orang di seluruh kota tidak pergi untuk beristirahat dan semua keluar untuk melihat langit. Karena saat ini, bulan yang cerah di langit menjadi merah tua. Bulan darah kosong. Bumi tertutup merah pucat,
cahaya bulan yang tadinya putih telah hilang, dan seluruh kota matahari terbenam tampaknya terbelah menjadi darah. Bulan darah ada di langit, ini mungkin awal dari pelepasan segel darah Raja Manusia. Yun Mengyao bergumam pada bulan yang cerah di langit. Xiaoyu memejamkan matanya dan mencoba merasakan. Dia menyadari apakah bulan terang yang berdarah itu telah membawa perubahan apapun, terutama dalam hal pembuluh darah. Bagaimanapun, segel pembuluh darah raja masih ada selama beberapa generasi yang tak terhitung jumlahnya. Sedikit kesejukan melanda, pikiran Xiaoyu sangat damai. Dia mulai memeriksa perubahan tubuhnya dengan hatinya. Segera, detak darah yang samar dan hampir tidak berarti datang. Darah yang mengalir di pembuluh darah itu berdetak kencang, yang belum pernah terjadi sebelumnya, sepertinya terbukti bahwa misteri segel darah Raja Manusia terangkat. Dia menyadari dengan tenang. Merasa dengan saksama, "Kakak, apa yang kamu pikirkan? Bukankah adikmu belum memuaskanmu? Bukankah dia berfantasi?" Tepat ketika Xiaoyu terdiam, suara pelan keluar dari telinganya, dan aroma embusan napas seperti biru menyembur di telinganya. Itu menyampaikan perasaan yang berbeda, yang membuat Xiaoyu merasa sedikit melayang, dan pikiran bawah sadar muncul dari adegan gairah dengan Yun Mengyao belum lama ini, dan beberapa orang melayang dan melirik. Aku melihat wajah cantik Ling Yuner di bawah sinar bulan merah khusus dari bulan terang berdarah, yang tampak lebih halus dan menawan, dan sepasang mata yang indah memancarkan sentuhan pesona, memancarkan pesona yang luar biasa. Pada saat itu, detak jantung Xiaoyu tiba-tiba bertambah cepat. "Gadis kecil, apa yang kamu pikirkan dengan liar?" Xiaoyu menegur. "Aku tidak terlalu muda." Ling Yuner sengaja mengangkat pantatnya dan menunjukkan harga dirinya. Itu terlihat seperti goblin kecil yang merayu seorang pria. Xiaoyu melirik sedikit panas, dan dengan cepat berbalik untuk melihat ke tempat lain. "Yuner, kamu menggodaku." Ling Yuner tersenyum menyeringai, dan berkata, "Saya tidak tahu hal itu." "Yuner, kapan bulan darah ini mulai?" "Saat matahari terbenam, bulan sepertinya tidak lahir dalam warna ini, kan?" Tanya Yun Mengyao. "Mungkin warnanya akan berubah saat bulan naik ke surga," jawab Ling Yuner. Yun Mengyao mengerang sebentar, bahkan saat duduk, dia mengeluarkan beberapa buku dari cincin ruang angkasa dan mencari-cari. Karena ketidakmampuannya dalam berlatih, Yun Mengyao memiliki minat yang besar dalam membaca buku. Dia dapat dikatakan sebagai kelompok buku yang luas. Tidak peduli jenis buku apapun, dia akan membacanya, sehingga dia berpengetahuan luas, yang merupakan salah satu alasan kebijaksanaannya. Xiaoyu dan Ling Yuner menyaksikan saat mereka melihat ini. Mereka tahu bahwa Yun Mengyao pasti telah memikirkan sesuatu. Benar saja, setelah mencari-cari 3 buku, Yun Mengyao berhenti di sebuah buku yang rusak, dan melihat salah satu halaman, yang dikaburkan olehnya dan sebagian halamannya hilang. "Bulan darah kosong, segelnya terangkat." Yun Mengyao meraba-raba sebaris kata. Xiaoyu dan Ling Yuner melirik dan menemukan 8 karakter ini. "Buku apa ini?" kata Xiaoyu. "Aku tidak tahu. Itu diperoleh di kediaman bangsawan di rumah Kaisar Tiandi. Itu telah rusak, dan buku itu terlalu tua. Aku hampir tidak bisa mengenalinya," kata Yun Mengyao. Dia dengan jari Anda ke bawah, ada bagian yang hilang di bawah 8 kata itu, dan hanya beberapa kata yang dapat dilihat di sudut-sudutnya. Ketiganya memperhatikan dengan saksama. Kata-kata itu adalah, "air mata Dewi Gurun." Xiaoyu aneh dengan kombinasi kata-kata ini. Yun Mengyao dan Ling Yuner saling memandang, menunjukkan sedikit kegembiraan, sepertinya buku itu tentang pelepasan segel darah Raja Manusia. Air mata Dewi Gurun adalah keajaiban di luar matahari terbenam. Petik 2. Pemandangan yang indah, kata Xiaoyu. Yah, air mata Dewi Gurun dikatakan sebagai tempat paling ajaib di seluruh wilayah gurun. Yun Mengyao tertawa. Gurun itu sendiri adalah yang terpanas di siang hari, terutama saat kota matahari terbenam bergerak maju, suhunya semakin tinggi dan tinggi. Tetapi air mata Dewi Gurun ini mendekati siang hari, dan itu adalah yang terdingin. Petik 2. Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki sedikit minat. Bulan darah dikosongkan, segel diangkat, dan air mata Dewi Gurun di dekat kota matahari terbenam juga disebutkan. Jelas ini juga menegaskan bahwa segel darah raja akan segera diangkat. Sayangnya, buku ini rusak dan tidak lengkap, jika tidak, mungkin bisa diketahui mengapa segel darah beberapa orang terangkat dan apa yang akan terjadi. Kata Xiaoyu. Yun Mengyao berkata,
Ini sudah cukup, besok aku akan pergi ke air mata Dewi Gurun untuk melihat, kurasa tidak akan ada yang bisa ditemukan. Saat mereka berbicara, mereka menyaksikan Blood Moon. Dalam 2 jam terakhir, warna bulan darah yang tampak di langit mulai memudar, dan tampaknya mulai cerah dan kembali normal. Demikian pula, mereka juga melihat kedatangan beberapa orang. Misalnya, Xiaoyu mengenal Ukiyoya dari Tanah Suci Tianluo. 6 atau 7 orang datang bersamanya. 5 dari mereka mengenakan kostum hitam yang sama. 2 lainnya adalah tuan muda yang berpartisipasi dalam pelelangan matahari terbenam pada siang hari. Seorang pemuda lainnya, yang tampak berusia 27 atau 8 tahun, terlihat agak mirip. Menurut pengamatan Xiaoyu, tuan muda yang belum melihat ini juga merupakan orang kuat dari kelas 10 Raja, dan tampaknya telah ada periode waktu di antara kelas 10 Raja, tanpa melebih-lebihkan Ukiyoto. Adapun Ukiyoto, ia dapat dianggap telah meningkat pesat, dan dekat dengan tepi terobosan superior tingkat Uranus. Selain orang-orang dari Tanah Suci Luo pada hari ini, orang-orang dari Tanah Suci Luo yang jahat juga datang, termasuk Yue Xianlou yang dikalahkan oleh Xiaoyu, dan beberapa lainnya adalah master yang kuat. Saya telah melihat banyak, dan banyak yang belum melihat. Setidaknya satu hal dapat dijelaskan bahwa awal dari pencabutan segel darah raja para raja telah menarik sejumlah besar ahli untuk datang ke kota matahari terbenam ini. Kota matahari terbenam akan menjadi ramai bulan darah tidak berlangsung lama, hanya sekitar 1/5 dari waktu bulan muncul, tetapi itu cukup untuk menarik perhatian semua orang. Xiaoyu tidak kembali beristirahat sampai bulan purnama itu pulih sepenuhnya. Pada pagi hari berikutnya, setelah mencuci, mereka menggunakan sarapan dan berangkat ke air mata Dewi Gurun, yang dikatakan sebagai tempat paling aneh di Gurun. Sebagai pemandangan paling aneh di daerah Gurun, penduduk setempat tidak mengetahuinya. Setelah menjelajahi jalan setapak, mereka bergegas pergi. Segera setelah meninggalkan kota matahari terbenam, mereka benar-benar memasuki daerah Gurun. Semua mata adalah pasir kuning, matahari yang terik tinggi, langit tak berawan, dan suhunya menakutkan. Untungnya, mereka telah berlatih, dan Yun Mengyao juga memiliki Xiaoyu untuk membantu. Dengan bantuan semangat juang, suhu tubuh selalu pada suhu konstan, dan tidak terkena sinar matahari. Dampaknya, dengan kecepatan Xiaoyu, sekitar 3 jam kemudian, mereka bergegas ke tempat legendaris. Air mata Dewi Gurun. Dalam jarak ratusan mil, sejauh mata memandang, semuanya adalah pasir kuning. Saat angin bertiup, udara yang berterbangan bercampur dengan panas dan menghantam orang itu dengan rasa sakit yang istimewa. Hanya daerah tempat, air mata Dewi Gurun, berada, tidak ada pasir kuning, itu adalah gunung sungguhan, ada bebatuan gundul di gunung, dan kadang-kadang ada pohon gundul, dan dalam jarak sekitar 3 mil dari gunung, suhunya turun drastis, dan di kaki gunung, suhunya mencapai -70 hingga 80 derajat, bahkan mendekati Baidu. Gunung-gunung itu tingginya beberapa kilometer, dan semakin rendah suhunya semakin tinggi. Air mata Dewi Gurun ada di atasnya. Xiaoyu memeluk Yun Mengyao dan terbang. Ling Yuner membawa busur dan mengikutinya. Ketiganya terbang tinggi. Ketika mereka mencapai puncak gunung, ketiganya tahu mengapa itu disebut pemandangan terindah, tetapi tidak ada yang datang. Suhu rendah di puncak gunung mencapai tingkat yang luar biasa, dan air liur bisa membeku sebelum mendarat. Suhunya terlalu rendah bahkan bagi praktisi biasa untuk mengimbanginya. Pemandangannya memang menawan. Di puncak gunung, ada bebatuan yang konyol, ada yang seperti World of Warcraft yang langka, ada yang lucu, ada yang seperti patung es beku, tetapi semuanya seperti keberadaan nyata. Di bawah terik matahari, ada sedikit rasa dingin. Dengan lingkungan seperti ini, di area tengah, ada sebuah danau kecil. Diameter danau mungkin tidak lebih dari 100 meter. Permukaan danau itu setenang air yang tenang, yang dapat digunakan sebagai cermin untuk menonjolkan pemandangan di langit, tetapi airnya transparan dan sedikit biru pucat. Jika Anda melihatnya dari ketinggian, itu adalah mata indah seorang wanita cantik, dalam dan transparan. Dengan ekspresi tak terbatas, sangat cantik, Ling Yuner mengagumi. Xiaoyu tertawa, benar-benar indah, keindahannya sangat indah, tetapi di balik keindahan ini, saya tidak tahu apakah itu menyembunyikan kekuatan pembunuh yang mengerikan. Dia membawa Yun Mengyao ke langit dan berkata kepada Ling Yuner, "Yuner, kemari dan tembak patung-patung es dan batu-batu itu untuk melihat apakah ada perubahan." Oke, Ling Yuner setuju, dan dia melepaskan busurnya,
dia bahkan tidak menggunakan anak panahnya, tetapi dia menarik tali busur ke salah satu batu seperti beruang iblis. Oh, tali busur bergetar, membentuk anak panah yang tak terlihat secara otomatis. Oh, anak panah berlalu, dan batu seperti iblis itu langsung meledak. Ketiganya memperhatikan seluruh gunung dari ketinggian. Kecuali puing-puing yang berterbangan di sekitar batu yang meledak, yang lainnya tidak berubah sama sekali. Ling Yuner membuka busurnya lagi. So. Kali ini, ketika tali busur dikibaskan, 3 anak panah tak terlihat melesat keluar, dan sasarannya adalah batu-batu dari jauh atau dekat danau. Masih sama seperti yang pertama. Tembak patung es itu. Ekspresi Xiaoyu dan Yun Mengyao malah bermartabat. Mereka tampaknya tidak berubah sedikit pun, dan semuanya tampak tenang, tetapi mereka menemukan satu kesamaan. Ling Yuner mengibaskan tali busur dan menembakkan lebih dari 10 anak panah. Yah, sasarannya adalah patung es, batu, dan hampir semua jenis karakteristik dari segala arah. Yang terkena hanyalah ledakan dan puing-puing yang berterbangan. Aneh, kata Xiaoyu. Aneh, kata Yun Mengyao. Ling Yuner juga pintar dari tetapi kali ini, dia tidak mengerti apa yang mereka maksud, dan berkata, apa yang aneh? Bukankah semuanya baik-baik saja? Xiaoyu berkata, itu hanya karena tidak ada yang aneh. Yuner, kamu menemukan bahwa kamu tidak melakukannya. Kamu memecahkan begitu banyak patung es dan patung batu. Arah panahannya berbeda dan arah tumbukan gaya yang dihasilkan berbeda. Benar untuk mengatakan bahwa ada percikan yang tidak teratur. Ya, Ling Yuner mengangguk. Tapi mengapa tidak semua puing jatuh ke danau? Danau itu masih seperti cermin yang sama tanpa riak sama sekali. Kata Xiaoyu. Ling Yuner tiba-tiba menyadari bahwa dia telah memperhatikan bahwa danau itu masih tenang, namun, serangannya tidak sengaja menghindari danau. Memikirkan hal ini, Ling Yuner segera menembakkan anak panah lagi. Kali ini, sasarannya adalah patung es seperti iblis yang menggunakan kekuatan kasar, yang paling dekat dengan danau, sekitar 3 meter jauhnya. Ketiganya lebih memperhatikan kali ini. Oh, patung es dari sapi iblis yang menggunakan kekuatan kasar itu langsung hancur. Pecahan, patung es yang meledak berterbangan di sekitarnya. Bahkan jika arah panahan Ling Yun adalah untuk menerbangkan pecahan patung es yang meledak ke arah danau, tidak ada pecahan patung es yang terbang ke arah danau, tetapi terbang mundur. Ketiganya tidak dapat menahan diri untuk saling memandang. Yuner, tembak ke danau. Kata Xiaoyu. Ling Yuner mengangkat tangannya. Oh, anak panah tak terlihat itu melintasi lengkungan yang indah, dengan ekor yang panjang dan ringan, dan terbang lurus ke arah danau yang seperti cermin seperti bintang jatuh. Ketiga mata itu melebar dan saling menatap. Ketika saya melihat anak panah tak terlihat itu terbang, melintasi kehampaan, saya tiba-tiba mencapai langit di atas danau. Ketika saya mendekati danau sekitar 2 meter, sebuah suara tiba-tiba keluar, dan anak panah tak terlihat itu meledak. Benar saja, kata Ling Yune dengan terkejut. Anak panah yang ditembakkannya sangat menyadari kekuatan anak panah tak kasat mata itu. Anak panah itu hampir mendekati kekuatan yang dapat menyaingi guru paling suci. Anak panah itu belum tersentuh dalam jarak 2 meter dari danau dan akan dibunuh oleh kekuatan misterius. Xiaoyu berkata, Yuner memperkuat kekuatannya. Seharusnya ada mantra aneh yang dipasang di dalam dan di luar danau ini. Yun Mengyao mengerang sedikit. Yuner, tembakan anak panah yang setara dengan guru tingkat menengah di level raja. Ling Yuner mengangguk dan berjanji, dia mengulurkan tangan dan mengambil anak panah, meletakkannya di busur dewa, menarik tali busur, kekuatan anak panah melonjak, dan mengalir ke anak panah. Anak panah itu tiba-tiba memancarkan lingkaran cahaya kemasan samar. Ling Yuner, yang memiliki Tianjin Lingzu, juga memiliki sifat anak panah logam, yang merupakan kekuatan serangan paling kuat. Menyuntikkan ke dalam anak panah dengan cara ini juga membuat anak panah itu kuat. Bas, tali busur bergetar dan anak panah emas itu lewat. Ketika anak panah emas itu berada sekitar 2 meter dari danau, ledakan tiba-tiba terdengar, dan topeng transparan muncul di kehampaan. Topeng itu hancur oleh anak panah. Segera setelah itu, anak panah itu jatuh ke danau, memecah permukaan danau yang tenang seperti cermin, dan riak-riak air menyebar kemana-mana. Meng Yao, berdasarkan penelitianmu tentang mantra itu, apakah kamu pernah menemukan misteri mantra ini? Kata Xiaoyu. Yun Mengyao berkata, aku khawatir mantra ini sudah ada sejak lama, dan aku tidak tahu sudah berapa kali serangan itu dilakukan.
Jika kita tiba beberapa tahun yang lalu, aku mungkin tidak dapat memecahkannya. Kurasa tidak, Xiaoyu tertawa sambil menunjuk ke langit. Jika mantra ini tidak ada di langit karena bulan darah, aku khawatir kita tidak akan bisa membukanya bahkan beberapa tahun yang lalu. Keduanya memiliki pendapat yang berbeda dan tidak ada yang membantah. Bagi mereka, itu sama sekali tidak perlu, lagi pula mantranya telah diangkat. Anak panah emas itu memasuki permukaan danau, tetapi menyebabkan gelombang air, tetapi tidak menyebabkan perubahan lain. Xiaoyu berkata, kau tinggallah di sini, aku akan pergi dan melihat. Pada saat yang sama memberitahu Ling Yuner, lindungi Meng Yao. Kakak, jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti adikku. Ling Yuner mengambil metabolik Aoyu dan melayang bersama Yun Meng Yao di udara. Kau juga harus berhati-hati. Keselamatan pertama, kata Yun Meng Yao. Xiaoyu tersenyum pada putri kedua, mengeluarkan sarung tangan penguasa, meletakkannya di tangannya, mengeluarkan Moon King Sky Knife, merapikan pakaiannya, dan bersenjata lengkap sebelum terbang ke danau. Xiaoyu juga agak malu tentang tempat di mana ini dapat dikaitkan dengan bulan darah dan segel darah Raja Rakyat, dan saya tidak tahu apa yang ada di bawah danau ini. Dia mengapung di danau dan melambaikan tangannya kepada putri kedua, sebelum memasuki air. Danau itu sangat dingin sehingga dapat dikatakan sangat dingin. Suhu ini, jika itu adalah air biasa, telah lama membeku, tetapi air danau masih menunjukkan postur air, bahkan jika mantra perlindungan sebelumnya telah diangkat, itu masih sama, dan tidak membeku. Danau itu jernih. Xiaoyu tenggelam hampir 10 meter, dan masih bisa melihat dengan jelas dari atas, tetapi ketika dia turun, sosok itu jelas sedikit kabur, dan Xiaoyu di dalam air mulai terasa berbeda. Suhu turun bahkan lebih mengerikan. Di bawah 10 meter ini, Xiaoyu mulai menggunakan semangat juang tingkat bawahan Raja Surgawi untuk dapat mengisolasi rasa dingin yang pahit, dan ada sedikit paksaan, seolah-olah ada sesuatu di bawahnya. Jauh dari mengancam Xiaoyu, tetapi keberadaan paksaan berarti bahwa harus ada tubuh yang hidup di bawah danau ini, yang sulit untuk menentukan apakah itu Warcraft atau manusia. Terus tenggelam, dingin yang pahit bahkan lebih dingin. Xiaoyu juga harus secara bertahap meningkatkan semangat juangnya untuk melawan, dan paksaan itu perlahan meningkat, dan Xiaoyu masih memiliki tempat uniknya sendiri dalam menghadapi tekanan tak kasat mata ini, dan dia berani menanggungnya di alam paling suci pada awalnya. Paksaan Perkins dari kuasa Emperor dapat dibayangkan, jadi paksaan biasa sulit untuk mengancamnya. Dengan cara ini, Xiaoyu terus tenggelam. Dia segera tenggelam ke kedalaman lebih dari 80 meter. Pada saat ini, suhu telah mencapai tingkat yang sangat rendah, dan paksaan telah meningkat ke tingkat yang agak mengerikan. Xiaoyu mengencangkan Moon Crest King Knife dan merasakan Jin Zhao samar dari sosok Jin Zong masih terlepas dari pedang. Dengan kehangatan dan cahaya, Xiaoyu menyipitkan matanya untuk mengamati dasar danau dengan saksama. Siapa yang tahu bahwa dia tenggelam kurang dari 10 meter lagi, dan ada gelombang fluktuasi di cincin ruang angkasa yang tiba-tiba. Awalnya fluktuasi ini tidak jelas, tetapi saat dia tenggelam, fluktuasi menjadi semakin parah. Xiaoyu mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan benda yang bergetar ini. Itu adalah sisik naga dengan kata, 9, dari Pulau Malaikat. Sisik naga diperoleh oleh Xiaoyu di Pulau Malaikat. Sisik itu dapat membuat Nanhua yang sering mati memperpanjang umurnya selama ribuan tahun. Sisik itu juga ditentukan oleh Tyrannosaurus Rex. Karakteristik aneh yang tidak dapat hidup berdampingan. Karakter, 9, pada sisik itu tampaknya mengandung keterampilan bertarung tertinggi, sehingga Xiaoyu tidak memahami misteri itu setelah mempelajari keterampilan bertarung tertinggi Balongkuan. Keajaiban benda ini, Xiaoyu mengingatnya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan mengejutkannya untuk bereaksi di danau bernama Air Mata Dewi Gurun, dan bergetar sendiri. Apa yang dapat menyebabkannya bereaksi? Xiaoyu sedikit aneh, dan juga mengembangkan minat yang kuat. Dia memegang sisik naga di tangan kirinya dan terus tenggelam. Ketika mencapai kedalaman 100 meter, Xiaoyu menemukan bahwa sisik naga itu memiliki lingkaran cahaya samar, dan kabutnya kabur. Itu bahkan memantulkan lingkaran cahaya suhu sangat rendah yang aneh ini, tetapi esnya tidak membeku. Artinya, jarak 10 cm di sekitar sisik naga itu hampa dan tak berair. Ajaib, Xiaoyu memandangi sisik naga itu sebentar, karena meskipun dia sedang bertarung, dia mencoba mendorong danau itu menjauh, tetapi paling-paling,
itu membuat danau Baozeng beberapa sentimeter darinya. Tenggelam, sambil mengamati lingkungan sekitar, sambil memperhatikan sisik-sisik naga itu, Xiao Yu juga mengepalkan pedang surgawi Raja Bulan dengan tangan kanannya untuk mencegah serangan apapun dan mempertahankan diri. Dengan cara ini, kecepatan tenggelamnya melambat. Karena hawa dingin itu telah mencapai titik yang memaksa Xiao Yu menggunakan 90% pembenarannya untuk melawan, yang lebih mengerikan adalah tekanan fluktuasi. Dengan kemampuan Xiao Yu untuk melawan paksaan, kelas paling suci melawan Kaisar Perang Semu. Meskipun tidak semua kekuatan orang lain, itu juga menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan unik dalam aspek ini, tetapi sekarang dia secara bertahap menjadi negara bagian 10 raja. Saya merasa tercekik oleh penindasan itu. Perasaan ini juga hanya ketika dia berada di Pulau Suci Malaikat. Ketika dia pertama kali melihat gunung yang ditangguhkan, dia ingin melihat apa yang ada di gunung yang ditangguhkan itu. Paksaan yang kuat diturunkan oleh gunung yang ditangguhkan, tetapi itu adalah dunia campuran. Penguasa 3 pedang ajaib adalah eksistensi super yang dapat menghubungi segel darah raja berdasarkan kebangkitannya. Kekuatannya mungkin jauh melampaui ketinggian yang bisa dibayangkan. Bahkan ada paksaan yang dapat menindasnya. Bagaimana Xiao Yu tidak terkejut? Dia menarik napas dalam-dalam, mengepalkan pisau meteor bulan, dan terus tenggelam, sambil berfokus terutama pada dasar danau dan mengamati apa yang terjadi di bawah. Paksaan itu berangsur-angsur meningkat. Namun, suhu danau yang bersangkutan telah meningkat saat ini, sehingga Xiao Yu tidak lagi menghabiskan semangat juang untuk melawan dingin. Ketika berada sekitar 160 meter, Xiao Yu merasa tercekik. Rasanya seperti ditindas oleh gunung yang menggantung. Sesak napas dan tidak dapat bernapas. Xiao Yu ingin menyerah, tetapi pada saat ini, sisik naga bergetar lebih keras lagi, dan lingkaran cahaya yang terpancar darinya tiba-tiba membesar. Xiao Yu diselimuti. Paksaan yang tidak dapat dijelaskan itu tiba-tiba menghilang. Xiao Yu kembali normal. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sisik naga itu, tetapi pada saat ini menemukan bahwa angka 9 di atasnya benar-benar berputar, seolah-olah ada beberapa pedang tajam yang menebas ke arah vertikal dan horizontal, seolah-olah seseorang sedang melakukan keterampilan bertarung di atasnya. Xiao Yu melihat karakter 9 yang dinamis, dan sekali lagi melahirkan perasaan aneh tentang keterampilan bertarung kuno yang misterius dan tertinggi. Tetapi dia tidak merasakan sedikit pun yang mendalam di dalamnya. Namun, sisik naga itu menyelesaikan paksaan ini, dan Xiao Yu tidak lagi mundur. Dia terus turun. Segera, dia melihat bahwa di dasar danau, ada kilatan halo, warna yang sama dengan cahaya dari sisik naga di tangannya, dan itu juga bergetar. Xiao Yu mempercepat untuk tenggelam. Kemudian saya merasa bahwa kaki saya menyentuh tanah. Tidak ada lumpur di sini. Beberapa adalah tanah batu yang keras. Di atas batu yang menonjol, ada sisik naga. Xiao Yu menatap hatinya, tetapi tidak segera pergi ke sana. Dia melihat sekeliling. Dasar danau sangat gelap, dengan lampu berkelap-kelip dari 2 sisik naga. Dengan penglihatan Xiao Yu, dia hampir tidak dapat melihat bahwa, di dasar danau, ada raksasa seperti batu yang berputar-putar seperti naga dan ular ukiran batu. Sisik-sisik naga ada di kepala yang terlihat seperti ukiran batu ular naga. Seluruh patung batu naga dan ular menutupi seluruh area yang dapat dilihat Xiao Yu. Tubuhnya sangat besar dan melingkar. Seperti patung batu dan es di atas, itu sangat nyata. Xiao Yu melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan adanya paksaan, yang membuatnya merasa tidak nyaman, jadi dia meraih timbangan dan ingin menyingkirkannya dengan halus. Jika dia mengkhawatirkan kekuatan paksaan, dia mungkin melarikan diri, tidak akan kehilangan timbangan ini. Dia meraih sisik naga dengan tentakelnya dan mengambilnya. Dimulai dengan sisik-sisik naga, rasanya tidak ada bedanya dengan sisik-sisik naga di tangan kiri. Kelihatannya sama, kecuali ada angka di sisi timbangan, 4. Angka ini juga seperti stylus, menunjukkan rasa tajam yang tajam. Kakak-kakak, ketika Xiao Yu melihat skala ini, tiba-tiba terdengar suara, seperti suara gesekan batu, dan dia segera mengumpulkan sisik-sisik itu dan melihat ke tempat suara itu berasal. Aku melihat kepala ukiran batu naga dan ular itu retak. Memikirkan paksaan yang mengerikan itu, jika bukan karena sisik naga, akan sulit baginya untuk turun ke sini. Xiao Yu bergegas kembali untuk memastikan keselamatan terlebih dahulu. Posisi batu ukiran batu naga dan ular itu retak celah yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya potongan-potongan itu jatuh ke tanah.
Setelah potongan-potongan yang pecah, sepasang mata tanpa perasaan manusia di patung batu naga dan ular itu terekspos, dan ada kilatan cahaya yang ganas. Hidup, kepala Xiao Yu berdengung, dan dia hampir berteriak lebih keras oleh pemandangan di depannya. Naga dan ular batu besar ini sebenarnya hidup, bukan batu. Dia tidak bisa tidak memikirkan ukiran batu di sekitar danau, bukankah itu hidup? Tetapi sebelum dia memiliki begitu banyak pikiran, naga dan ular yang hanya menunjukkan sepasang mata itu menatap Xiao Yu. Boom! Baru saja berhadapan, Xiao Yu merasakan kekuatan tak terlihat menghantamnya seperti palu ajaib dengan kekuatan ribuan. Wow! Xiao Yu si Raja 10 merasa bahwa kelima organ dalamnya bergulung-gulung, darahnya melonjak, dan panah darah menyembur keluar dari mulutnya. Semangat juang kuat yang meledak untuk melindungi dirinya juga menghilang, dan semangat juang di Dantian hampir runtuh. Dalam hal itu, semua kultivasi akan sia-sia. Xiao Yu dikirim langsung dari dasar danau oleh kekuatan tak terlihat. Oh, tubuhnya terbang dari permukaan danau dan ke langit. Kakak, Ao Yu, Ling Yuner dan Yun Mengyao menunggu dengan cemas, melihat Xiao Yu keluar. Awalnya itu adalah kegembiraan, tetapi dia melihat darahnya menyembur terbalik, jelas dipukuli, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kedua wanita itu bergegas terbang. Setelah meludahkan panah darah, perasaan sesak napas Xiao Yu menghilang, dan pikirannya terjaga. Aku baik-baik saja. Xiao Yu menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum pada kedua wanita itu. Pada saat yang sama, dia membuka sinertong dan mulai menguping gerakan di bawah danau. Dengan segenap hati dan telinga, dia dapat mendengarkan semua suara dalam jarak ratusan meter. Akibatnya, dasar danau menjadi sunyi, seolah-olah tidak ada suara sama sekali. Naga dan ular itu tampaknya tertidur lelap lagi, tetapi tidak ada respons. Pada saat yang sama Xiao Yu menemukan bahwa patung-patung es yang tampak seperti Warcraft semuanya telah meledak. Ao Yu, kamu baik-baik saja, kata Yun Mengyao. Xiao Yu melihat kekhawatiran kedua wanita itu dan berkata, tidak apa-apa. Namun, masih ada sedikit rasa takut di hatinya, hanya dengan melihat dirinya sendiri dengan sepasang mata, dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Sulit baginya untuk membayangkan jika ukiran naga dan ular itu dibangkitkan, kekuatan seperti apa yang akan dimilikinya, saya khawatir itu melampaui level kaisar pertempuran. Apakah ada keberadaan yang mengerikan di bawah danau? Yun Mengyao terkejut melihat bahwa danau itu tenang kembali setelah Xiao Yu keluar. Xiao Yu mengangguk, memikirkan kengerian naga dan ular itu, dia berkata, kalian pergi dulu, pergi jauh. Bagaimana denganmu? Kata Yun Mengyao, aku tinggal untuk mengamati, apakah danau ini berubah atau tidak, aku akan pergi. Kata Xiao Yu, dengan jawaban seperti itu, Yun Mengyao setuju untuk pergi. Kedua wanita itu adalah orang-orang cerdas, tahu bahwa tinggal bersama mereka hanya akan menjadi beban bagi Xiao Yu, dan mereka terbang menuju kota matahari terbenam sampai mereka hampir tidak dapat melihat posisi Xiao Yu, dan kemudian berhenti. Xiao Yu berdiri menonton dari ketinggian. Dia mengeluarkan sebotol anggur misterius, meminum sebagian besarnya, dan segera lukanya pulih. Itu tidak berat, dan pada saat yang sama, dia menyesuaikan kinya dan beredar di dalam tubuh. Diam-diam dia mengangkut angin dan hujan seperti angin dan angin. Bersiap dengan baik untuk melarikan diri, Xiao Yu kemudian mengamati dengan mudah. Sinertong selalu aktif. Dalam kasus naga dan ular, begitu Anda pergi, Anda harus memecahkan batu yang terbungkus untuk pergi, jadi Xiao Yu sangat yakin bahwa dia dapat mendengar suara itu. Tetapi dia berdiri di udara selama setengah jam, dan masih tidak ada suara di bawah danau. Seolah-olah naga dan ular itu tidak bermaksud berburu. Ini membuat Xiao Yu bertanya-tanya. Dia tahu peran sisik naga. Nanhua mengandalkan sisik naga untuk bertahan hidup selama ribuan tahun, jadi jelas bahwa ular naga dapat dibangun menjadi patung batu dan masih bertahan hidup. Jelas, sisik naga juga memiliki sisik yang sangat besar. Perannya bahkan mungkin menjadi kunci. Dalam kasus ini, sisik naga diambil, mengapa ular naga tidak menyerang? Lalu ada sisik naga yang ditinggalkan oleh ular naga untuk memastikan bahwa ia dapat bertahan hidup. Pikiran Xiao Yu tanpa sadar muncul apa yang dikatakan rumah lelang matahari terbenam, dan ketika segel darah raja ditampilkan, seseorang telah mulai memecahkannya secara diam-diam. Dalam buku Yun Mengyao, ketika menyebutkan pencabutan segel garis keturunan, itu juga disebutkan di sini. Jika disimpulkan demikian,
ular naga ini adalah segel retak yang ditinggalkan oleh orang yang ingin melepaskan segel garis keturunan raja. Dia memikirkan masalah ini, tetapi menemukan bahwa danau telah berubah secara dramatis. Saya melihat bahwa danau itu menunjukkan tanda-tanda pembekuan cepat dari bawah ke atas, seolah-olah ukiran naga dan ular itu rusak, dan mata yang nyata muncul. Penghapusan sisik naga menyebabkan danau kehilangan kemampuannya untuk tidak membeku, seluruh danau membeku, dan pembekuan berpusat di danau, dan dengan cepat meluas keluar. Setelah beberapa saat, seluruh gunung jatuh ke dalam es, memancarkan dingin yang dingin. Pembekuan asli hanya di sekitar gunung. Namun, sekarang meluas dengan cepat. Mengambil ketinggian Xiaoyu untuk melihat ke kejauhan, itu membeku dalam jarak sekitar 30 hingga 40 mil di sekitar pegunungan tinggi. Dapat dikatakan bahwa pemandangan yang sangat aneh telah muncul di gurun ini. Ini adalah waktu terpanas. Suhu yang sangat tinggi, tetapi ada gunung es di gurun, memancarkan dingin, membuat suhu di gurun ini aneh. Perubahan belum berakhir. Setelah lapisan es yang berhenti menyebar, beberapa pola aneh mulai muncul di permukaan danau, yang pada awalnya sangat tidak nyata. Setelah beberapa menit, pola di permukaan danau akhirnya memadat dan sangat jelas. Itu adalah pola ular naga. Ular naga, tubuh berbentuk ular, penuh sisik padat, hitam, tidak ada cakar, kaki, kepala naga, tanduk di kepala, sepasang mata dengan sangat gelap dan dalam, bahkan jika itu adalah pola, itu akan membuat orang melirik pada pandangan pertama. Perasaan aneh ini tenggelam dan tidak dapat melepaskan diri. Pola naga dan ular yang kental ini seperti berenang di laut, ada air di bawah, memercikkan tetesan air di sekitarnya. Ia melihat ke langit, dan pola ini pada malam hari, naga dan ular melihat ke langit, ada sisa bulan berwarna darah yang tergantung di atas langit, menatap bulan merah, sepertinya akan membubung tinggi. Bulan merah, ular naga. Keduanya akhirnya terhubung dalam pola ini. Pada saat ini, kedua wanita itu juga terbang kembali, dan mereka sangat terkejut dengan perubahan di depan mereka, pola bulan-bulan naga dan ular mengembun. Nampaknya naga dan ular ini memang terkait erat dengan pelepasan segel darah Raja Rakyat. Kata Yun Mengyao, mengeluarkan buku itu dan membalik halaman itu. Tulisan tangan di atasnya sudah kabur, dan halaman kunci telah disobek, hanya menyisakan sebaris karakter kecil di dekat sudut, yang merupakan air mata Dewi Gurun. Dari separuh kata yang tersisa di depan ini, naga dan ular ini seharusnya hanya menjadi bagian dari pelepasan segel darah Raja Manusia, dan seharusnya ada kekuatan lain. Kata Xiaoyu. Yun Mengyao menatap pola, danau yang membeku dan padat, alisnya menyempit, matanya berkedip, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia tenggelam dalam pikirannya. Xiaoyu dan Ling Yuner saling melirik tanpa mengganggu pikirannya. Tanpa ancaman naga dan ular, Xiaoyu mendarat di gunung lagi. Meskipun saat ini membeku, tetapi suhunya tidak separah sebelumnya, Xiaoyu berjalan menuju pola itu, dan saat dia melangkah ke dalamnya, ada sentuhan paksaan. Itu bukan jenis peleton, tetapi ringan, tetapi berat. Xiaoyu segera duduk di pola itu. Kemudian saya merasakan sedikit paksaan itu sedikit gelisah, dan dia dengan cepat menindasnya. Xiaoyu tidak melawan, tetapi untuk bertahan. Tekanan tak terlihat menindas pembenaran Xiaoyu. Dia menggunakan tekanan untuk meningkatkan kekuatannya, seperti tekanan dari Patriark Scotch kuasa warrior Perkins untuk menerobos. Di bawah penindasan dunia luar, roh memberontak. Kekacauan kekuasaan. Mata Xiaoyu terpejam, napasnya stabil, dan di bawah tekanan penindasan, dia tetap tidak bergerak, seperti patung batu, duduk dengan tenang di sana. Dari luar, tubuh Xiaoyu tampak pulih dari seekor naga. Itu adalah kombinasi dari semangat juang, yang tidak hanya memenuhi aliran yang dipercepat di meridiannya, tetapi juga meluap ke sebagian tubuhnya, membanting pakaiannya di sekelilingnya. Kabut itu kabur, membuat rambutnya berkibar liar. Perjuangannya seperti berjuang melawan paksaan-paksaan. Yah, melawan badai. Napas Xiaoyu juga menjadi keras dari ketidakpedulian sebelumnya, dan juga membentuk penindasan yang sangat besar. Ketika mencapai tingkat tertentu, itu langsung meniup paksaan samar itu. Semangat dendam juga mereda. Xiaoyu membuka matanya dan senyum muncul di wajahnya. Meskipun tidak ada pencerahan, tetapi juga di bawah pola naga dan ular ini, dengan beberapa wawasan, Si Wei telah meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa langkah ini tidak hanya membuatnya melangkah maju dalam ranah 10 raja, tetapi juga ini adalah kesempatan untuk memasuki pencerahan kapan saja, dan fondasi untuk membuat terobosan diletakkan.
Xiao Yu melambaikan tinjunya dan merasakan bahwa kekuatannya lebih melimpah, yang meningkat 30% hingga 40%. Jika Anda meningkatkan sekali, kekuatannya sudah lebih dari para master yang telah berlatih selama 10 tahun di negara bagian 10 raja. Dengan keterampilan bertarung yang kuat, efektivitas tempur pasti akan meningkat 30% hingga 40%. Petik 2. Berpikir tentang keterampilan bertarung, Xiao Yu mengeluarkan dua sisik naga. Hanya ada dua angka pada dua sisik naga, 4 dan 9. Kedua angka itu seperti generasi pertama atasan yang menggunakan beberapa teknik untuk menguraikan pukulan yang menyiratkan keterampilan bertarung. Xiao Yu selalu melihat perasaan keterampilan bertarung yang tersirat, tetapi dia tidak bisa masuk lebih dalam ke dalamnya. Pengalaman, kali ini keluarkan dua sisik naga pada saat yang sama, jangan bersandar di samping satu sama lain. Xiao Yu datang untuk mengamati kedua sosok ini secara terpisah. Melihatnya, pikirannya tampaknya ditarik oleh semacam, dan itu disublimasikan tanpa batas, seperti jiwa yang terbang ke dunia misterius. Dia merasakan kejutan dalam dirinya sendiri dan kemudian melihat sekeliling. Ini adalah tempat di mana awan dan kabut berputar, seperti negeri ajaib. Sebuah cermin besar muncul di depannya, seolah-olah semua yang ada di sisi yang berlawanan terisolasi. Ada dunia di cermin itu. Tampaknya ada banyak orang yang tinggal di dalamnya. Mereka dibesarkan di dalamnya, dan mereka tidak tahu segalanya tentang dunia luar. Tanpa peduli, ada seorang pria di depan cermin, tubuhnya kabur, Xiao Yu tidak bisa melihat wajahnya, tetapi dia bisa melihatnya melayang seperti dewa, menginjak awan, membuat awan bergulung untuknya, dunia. Terguncang, pria itu berdiri di depan cermin, dia melihat ke cermin, tiba-tiba menjulurkan jari-jarinya, dan menggerakkannya dengan mudah dan santai ke arah cermin. Tetapi hanya satu goresan membuat dunia di cermin sebuah patahan muncul, dan tampaknya sebuah benua besar terbagi menjadi dua bagian dengan satu goresan. Jari-jari pria itu terus meluncur. Setiap kali saya menggesek, itu tampaknya menyiratkan misteri tertinggi. Pikiran Xiao Yu secara bertahap terintegrasi ke dalam jari itu, dan berkibar bersama dengan geserannya, seluruh orang itu tampaknya memasuki misteri yang tak berujung. Ketika pria itu menggeser jarinya untuk keempat kalinya, Xiao Yu kembali ke hatinya. Pada kenyataannya, dia juga mengulurkan tangan kanannya dan meluncur dengan lembut dengan jari telunjuknya. Kesatuan sempurna dari roh, ki, dan dewa pada saat ini. Dendamnya juga termasuk di dalamnya. Yun Mengyao dan Ling Yuner, yang telah terbangun dari perenungan itu, memperhatikannya. Ketika mereka melihat jari Xiao Yu terentang, kedua wanita itu merasakan bahwa kelalaian dunia telah berkumpul bersama, terkondensasi dalam jari Xiao Yu Jian, disertai dengan struknya, dan dunia hancur, ada perasaan bahwa dunia akan runtuh. Mereka hanya melihat mereka, dan merasakan tersedak, kesulitan bernapas, dan kecemasan yang tidak nyaman untuk melarikan diri dari rasa sakit ini. Untungnya, Yun Mengyao merespons dengan sangat cepat. Dia tidak berlatih sendiri, dan buru-buru berbalik untuk melihat ke tempat lain. Dia juga berhenti minum dan terbangun. Yuner, kedua wanita itu saling memandang, menunjukkan ekspresi yang mengejutkan. Xiao Yu tidak tahu apa-apa tentang kedua wanita itu. Dia meniru sekarang. Peniruan murni sama sekali tidak menyadari substansinya, dan gerakan jari-jari di kehampaan itu seperti menggabungkan kehidupan seseorang ke dalam segalanya. Namun dalam ilusi itu, jari-jari orang hanya meluncur lagi, tetapi berhenti tiba-tiba, dan kemudian gambar itu runtuh. Xiao Yu, yang meniru seluruh tubuh dan tubuhnya, terpukul keras. Puff! Dia membuka mulutnya dengan panah darah. Orang-orang juga terbangun dari halusinasi itu, mata mereka jernih, semangat mereka bahkan lebih tinggi, dan tidak ada rasa sakit karena muntah darah, tetapi mereka menunjukkan sedikit kegembiraan. Sisik-sisik naga, kedua angka ini mengandung misteri seperti itu. Xiao Yu menatap dua garis vertikal dan horizontal, memancarkan angka yang tak ada habisnya. Sayangnya, saya hanya memiliki dua sisik-sisik naga di tangan saya. Jika saya dapat mengumpulkan semuanya, saya pasti akan dapat memahami misteri tertinggi yang tercatat di dalamnya, tetapi meskipun demikian, saya mengerti banyak hal. Petik 2. Dia bersemangat. Meskipun misteri geser misterius itu tidak dipahami, itu dapat dianggap sebagai sepotong bulu. Mengenai kekuatannya, sulit untuk diketahui untuk saat ini, tetapi Xiao Yu tahu bahwa bahkan sehelai bulu pun tetap tidak dapat membantunya karena itu. Pada saat dia terbangun dengan serum,
dia benar-benar menggunakan wawasan kecil ini untuk menyampaikan kepadanya 7 pahlawan Ding Wentian 10 tahun yang lalu. Hanya dengan mencapai alam tingkat ke-10 dia dapat mempraktikkan keterampilan bertarung tertinggi. Biantian, memberikan pemahaman yang menyeluruh. Biantian, adalah generasi Ding Wentian yang kuat yang memadatkan keterampilan bertarung dari 7 pahlawan tahun ini, keterampilan bertarung pamungkas. Xiao Yu telah menguasainya.